Selamat malam Bang Eka. Selamat malam Bang, silakan buka kameranya dan jangan ribut. Teman-teman jangan lupa lop-lop orange ya teman-teman ya, lop-lop orange ya, dan jangan lupa tap-tap layarnya teman-teman. Silakan buka kameranya Bang. Boleh saya bertanya nggak Bang Irfan? Iya buka dulu kameranya Bang. Abang berisik sekali Bang. Maaf ya Bang, berisik sekali Bang ya, berisik sekali ya. Jangan kasih yang berisik-berisik gitu ya. Ya bantu tap-tap layarnya teman-teman ya, bantu tap-tap layarnya, bantu share-share-nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang buka kameranya. Oke, saya mau bertanya ya, boleh? Boleh bertanya, boleh ditanya. Mau ditanya juga enggak? Biasa saya boleh bertanya enggak? Boleh, boleh. Kamu boleh bertanya, saya juga boleh bertanya enggak? Boleh lah, boleh. Nanti you bertanya boleh. Oke, silakan. Oke, saya bertanya. Yesus sekarang dia masih hidup atau mati? Yesus hidup dong, kan dia di surga sekarang. Mana dalilnya Yesus hidup? Ya. Di dalam kisah para rasul, kesaksian dari para rasul dan juga orang-orang yang menyaksikan dia bangkit. Mana dalilnya? Tunjukkan Ya. dalilnya. Kita ngomong aja, saya ngomong aja, saya hafal kok ayatnya. Tenang aja. Dalilnya, tunjukkan dalilnya. Saya hafal ayatnya. Yesus, malaikat itu menyampaikan begini. Yesus yang kau lihat terangkat ke surga ini, terangkat ke surga, berarti Yesus di surga, dia hidup dong. Tunjukkan dalilnya. Yesus Ya kan saya sudah ngomong. Oke, Dalilnya saya tunjukkan. Kalau ada, oke, kamu mau dalil kan? Nah, dalilnya Yesus masih hidup. Dia pernah berkata dirinya saya masih hidup begitu. Mana ada nggak? Oke, tenang. Kalau tenang, ada, saya tunjukkan. Kalau Kamu ada saya murtad. terjun dari Monas. Oke, tenang. Saya bukakan ayatnya. Kalau ada terjun ya bang ya? Saya terjun dari itu apa namanya? Dari tiang jemuran. Oke, dari yang dari Monasnya nggak jadi ya bang? Dari tiang jemuran. Ah? Jadi cepat lah, mana lah, jangan banyak bacot. Oke, Yohanes 24 ayat 50. Cepat. Tapi Yesus pernah berkata dirinya, aku masih hidup, umatku. Ah, mana? Yesus nggak perlu ngomong kayak gitu. berarti itu Kalau nggak Yesus ada. sabar, Yesus gak pernah ngomong kayak gitu, ya. Yesus gak ngomong kayak gitu, karena orang Kristen tidak perlu seperti itu, teman. Tapi kesaksian dari orang yang melihat itulah yang membuat Yesus Kristus itu hidup. Oh, jadi kamu mau Yesus itu hidup? Saya mau Oke. dalilnya. Halo, umatku saya masih hidup ini. Ya, oke, mana? ini. Oke, silakan baca sendiri. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan bukan itu yang saya tanya, jalan kebenaran. Baca dulu. Kan kamu bilang Yesus itu hidup kan? Coba baca. Ya, itu kan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan Kamu kan kebenaran minta dan hidup. perkataan Yesus. Iya kan, Bukan kamu itu kan yang minta saya perkataan tanya. Yesus, kan? Kamu minta perkataan Iya. Yesus karena ini. Yesus hidup gak? Ya. Hidup gak? Mana? Itu kan Ya, kata ini. Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Itu Lah, kan kamu Yohanes. Nah, perkataan Yohanes itu, tulisan Yohanes itu berdasarkan perkataan Yesus. Itu Yohanes, bukan Yesus yang Oke, mengatakan dirinya sekarang sendiri. pertanyaan saya, Nabi Muhammad hidup gak? Pertanyaan saya belum dijawab kok. Kok begini Kan kok Yesus Erka? hidup. Kau, saya tengok kau gak berbobot kok Erka, betul. Pertanyaan saya kau belum jawab. Lalu kau lagi bertanya. Kalau nggak berbobot, ya kalau nggak berbobot, kenapa Bang Jumamu kalah debat dengan saya? Kalau nggak berbobot, kenapa Bang Juma dengan saya? Jangan kau bawa-bawa Bang Zuma. Jawab, Sekarang sudah ku saya jawab. mau diskusi dengan kamu. Lompat Saya mau dari diskusi Monas. dengan kamu. Silakan kamu lompat, ya. Silakan kamu lompat dari Monas. Kan Yesus yang ngomong tuh, aku hidup tuh. Mana? Loncat. Yesus? Pergi kau ke Jakarta sekarang, lompat dari Monas sekarang. Tunjukkan loh dalilnya. Tunjukkan, Dalilnya mana? tunjukkan data, dalil. Oke, saya sudah tunjukkan. Yesus sendiri ngomong, ini tinta merah loh. Nih. Baru lihat. Itu tulisan kan merah, Yohanes. tulisan Yohanes. merah. Tengok, itu Lihat Yohanes. ini tulisan merah Itu enggak? Yohanes. Lihat ini tulisan merah enggak? Lihat ini tulisan merah enggak? Apa itu Yohanes loh itu? Nah, kalau Jangan kau tulisan merah berarti ngada-ngada. perkataan Yesus. Kalau tulisan merah, perkataan Yesus. Sekarang kapan kamu lompat dari Monas? Oh itu berarti Yesus Enggak, yang gini aja. nulis itu. Kamu naik, Yesus yang berkata, murid-murid yang menulis. Jadi loh, ada itu juru Yohanes. tulis. Iya, Kenapa Yohanes nggak ada? menuliskan. Iya, Nggak ada Yohanes di sana. menuliskan Surat berdasarkan Yesus. perkataan Yesus. Begini loh RK. Nah, kenapa nggak ada surat apa? Kenapa nggak ada surat apa? Kalau betul itu Yesus yang Enggak, saya ngomong, tanya. pasti Tadi ada kamu di bilang apa? Alkitab. Enggak, saya tanya. Tadi kamu bilang kenapa tidak ada surat apa? Surat Yesus ayat segini, ayat begini. Kenapa kau ketawa RK? Aduh, kamu bilang surat Yesus. Gak ada tuh Injil Isa gitu. Gak ada. Coba kamu pakai logika gitu ya. Logikanya gini.
Isamu di dalam Al-Quran itu diturunkan Injil, betul? Betul. Oke, Injil Isa itu ada nggak? Nggak ada, nggak ada. Jadi nggak ada Injil Isa. Itu kan Taurat Oke. hanya untuk kaum Yahudi. Oke, sekarang gini, gue Taurat sabar, kamu nggak ngerti ya. Sekarang Injil Allah ada nggak? Perkataan Allah ada Nggak nggak? ada, nggak ada. Oh, Allah nggak ada perkataan juga ya? Pantas. Banyak perkataan Allah nggak ada. Oke, jadi perkataan Allah itu ada dalam Al-Quran. Iya, banyak. Al-Quran itu kekal nggak? Nanti kau lempang baru kau tahu. Turunlah kau bodat longor. Turunlah kau longor ya, nggak usah kau di sini longor. Yang lama-lama aku maki juga kau ini ya. Halo bang, Halo bang, Kristen atau bukan? Islam lah bang, ngapain Kristen bang? Oke, jadi Kristen itu benar atau tidak? Kristennya salah bang, gak masalah Oke, jadi agama yang benar itu agama apa? Agama Islam lah bang, itu sudah tercatat di Al-Quran bang. Jadi agama Islam adalah agama yang benar. Jadi selain agama Islam berarti, jadi selain agama Islam itu salah gitu. Salah itu semuanya bang, salah. Oke, sekarang Nabi Musa agamanya apa? Nabi Musa Islam itu bang. Oke, Islam itu tidak bisa dipisahkan dari syahadat, betul? Dua kalimat syahadat, betul? Ya betul, betul. Oke, syahadatnya Islam bagaimana coba? Saya Islam kok. Iya, Ngapain kamu nanya? iya, syahadatnya gimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Kamu ngerti gak bang? Kalau ngerti, Coba ngomong dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Oke, sekarang pertanyaannya, ketika Nabi Musa mengucapkan kalimat syahadat, Nabi Musa mengucapkan dua kalimat syahadat gak? Gimana bang? Nabi Musa kan kau bilang Islam. Nah, Nabi Musa mengucapkan dua kalimat syahadat gak? Iya ngucap dia bang. Oke, cara ngucapin dua kalimat syahadatnya Nabi Musa gimana? Ntar gua tengok dulu bang, ntar. Nah, coba lihat dulu bang, lihat dulu. Bagaimana Nabi Musa mengucapkan dua kalimat syahadat? Kalau memang Nabi Musa itu Islam, silakan. Ya, kita lihat. Dia lagi googling, guys. Dia lagi googling ya. Teman-teman bantu tap layarnya, bantu repost ulang live ini, di-share ke 5 orang. Mau lihat ya, itu ya, Rima Manalu ya, mau lihat ya. Coba kita lihat ya, teman-teman bantu tap layarnya, tembuskan ke 100k teman-teman ya, tembuskan ke 100k tap layarnya, teman-teman. Jangan lupa repost ulang live ini, jangan lupa share ulang live ini, jangan lupa di posting ulang ke story-nya juga ya, di story-nya masing-masing teman-teman ya. Silakan. Dia lagi, si Israel ini lagi cari, si Israel ini lagi cari. Ternyata dia menggunakan alat-alat dari kafir untuk menjawab pertanyaan. Ya kan saya bukan Ya. mau nanya dalam Ustaz bang. Oke, coba kamu jawab pertanyaan saya. Bagaimana caranya Nabi Musa mengucapkan dua kalimat syahadat? Silakan. Ya gak ada di Google bang. Gak ada kan? Ya. Berarti Nabi Musa Islam atau enggak? Ya dia Islam bang. Nabi Iya, Adam ada, bang. kalau Islam pasti mengucapkan dua kalimat syahadat, betul? Betul? Ya enggak semuanya bang, orang Berarti baik, sah orang- nggak? Kalau dia nggak mengucapkan dua kalimat syahadat, Nabi Musa sah nggak jadi Islam? Ya tetap sah saja karena Nggak, dia Nabi. saya tanya, kamu meragukan nggak? Ketika kan saya gini, saya bilang saya Islam, ya kan? Nah. Saya bilang saya Islam, tapi kamu tanya, RK, coba dong kamu ngucapin dua kalimat syahadat. Saya nggak mau. Kamu ragu nggak kalau saya ini Islam? Ngapain lah orang dia Nabi oh bang. Enggak, saya tanya, kalau saya tidak mengucapkan dua kalimat, si RK ini, yang kafir ini, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi ngaku Islam, kamu ragu nggak saya sebagai Islam? Iya ragu kata istri saya. Nah, ragu istri kamu lebih pintar dari kamu ternyata. Nah, sekarang gini, ketika Nabi Musa kau tidak pernah temukan Nabi Musa mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah kamu meragukan keislaman dari Nabi Musa? Enggak, orang dia Nabi kok bang. Ngapain? Iya, kalau dia nabinya Islam. Sekarang, Nabi Muhammad sudah ada di zamannya Nabi Musa enggak? Enggak ada bang. Enggak ada. Nah, bagaimana mungkin Nabi Musa mengucapkan dua kalimat syahadat sementara Nabi Muhammad aja belum ada di zamannya Nabi Musa? Kamu ini, enggak terlalu dalam belajar agama Islam bang. Makanya Terlalu dalam, makanya saya ini Kristen, karena saya memahami.
Coba kau pikir, jangan kau dibohongi sama orang-orang, teman. Nah, bohong-bohong dari mana, Bang? Ya, memang kamu dibohongin, Bang. Kamu Ya, dibohongin. gitu. Boleh saya nanya gak, Bang? Boleh Oke, gak? silakan. Pertanyaanmu berarti tadi kamu udah kalah. Teman-teman bantu repost ulang live ini ya bagi yang belum repost ya. Silakan. Kenapa Abang kok bisa menuhankan Yesus tuh gimana, Bang? Karena memang Yesus itu Tuhan. Tuhan dari mana, Bang? Oke. Yesus tidak dituhankan karena dia dilahirkan, betul? Menurut kalian, betul? Enggak, bukan gitu. Kalau menurut di agama Islam itu Yesus Nabi Musa, Bang. Kalau menurut Jadi Yesus itu Nabi Musa ya? Nah, benar. Astagfirullahaladzim. Bang, yang diajari. La hawla wa quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim ya Allah. La hawla wa quwwata illa billah. Astagfirullah. Jadi gurumu bilang kalau Yesus itu Nabi Musa. Iya, Nabi Musa yang Astagfirullahaladzim ya Allah. kan yang membelah lautan itu Nabi Musa kan, Bang? Iya, jadi Yesus itu Nabi Musa menurut gurumu. Nah, La hawla wa quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bang, istighfar dulu, Bang. Coba istighfar dulu biar abang itu. yang istighfar. Soalnya kamu kocak, guys. Tetap tanya, Bang, yang dekat, Bang. Astaga. Kamu kocak, apa lagi pertanyaanmu? Ya, itu jawab dulu, Bang. Oke. Yesus belum dijawab, Bang. Kamu dengar baik-baik. Yesus itu punya kuasa sebagai kuasa ilahi. Kuasa ilahinya Yesus adalah membangkitkan yang mati. Iya. Sekarang pertanyaan saya, manusia biasa seperti kamu yang longor, apakah bisa membangkitkan yang mati? Lah, Kagak bisa. Saya tanya, nabimu pernah nggak membangkitkan orang mati? Kagak pernah. Yesus bisa membangkitkan orang mati sebagai kuasa Allah Subhanahu wa taala, Bang. Oke, jadi pernah nggak Allah Subhanahu wa taala menyatakan diri sebagai maha kuasa lewat nabinya? Pernah nggak nabi? Oke, Pernah, Bang. Ada di Oke. Al-Qur'an, pernah jawab. Oke, pernah. Sekarang, pernah nggak Nabi Muhammad membangkitkan orang mati? Sama seperti Yesus. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, Bang. Itu nabi, Bang. Iya, maka dari itu yang bisa membangkitkan orang mati hanya Tuhan, betul? Ya, betul. Nah, Tapi Tuhanmu mati, Bang. sahabat, Bisa. Yesus bisa membangkitkan orang mati karena dia Tuhan. Tuhan kok mati kan gitu, Bang. Oke, Terus yang dihidupkan- sabar. Yesus Itu mati. dia, Bang. Sabar. Yesus mati, tetapi Yesus bangkit gak? Iya, bangkit nanti di hari kiamat tuh dia. Bukan bangkit di hari kiamat sekarang. Bukan bangkit di hari kiamat. Sekarang kau lihat ya. Kau pakai kalender gak di situ? Kalender. Buat apa kalender, Bang? Enggak, kamu pernah lihat kalender gak? Di bulan April. Gak pernah kalender saya, Bang. Kamu sekolah nggak, saya tanya? Sekolah. Saat kamu sekolah itu, kamu ada libur kenaikan Isa Al-Masih nggak? Kebangkitan Isa Al-Masih Oh, nggak? enggak ada. Orang sekolah saya bukan. Saya tanya, ketika kamu libur sekolah, kamu ada lihat di kalender kebangkitan Isa Al-Masih nggak? Enggak ada. Sekolah saya Islam, Bang. Bukan Islam. Berarti kamu orang Islam saja menggunakan kalender Gregorian yang kau pakai itu. Sulit kau mengerti. Sulit kau mengerti, teman. Negara itu, Bang. Itu. Nah, negara saja mengakui nggak kalau Isa itu bangkit dari antara orang mati? Ya, emang tercantum di Al-Qur'an. Nah, berarti Yesus itu bukan cuma mati tetapi bangkit nggak? Iya, saya nanya yang Yesus itu siapa, Bang? Itu. Yesus bangkit. Halo semuanya, apa kabar? Izinkan saya untuk intro dulu sebentar sebelum menyaksikan video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya, terutama kepada para pendukung ataupun para follower setia di channel ini yang telah membantu perkembangan channel ini dengan cara mensubscribe, men-like ataupun men-share. Saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya ya untuk channel saya ini. Terima kasih teman-teman. Sebelum menyaksikan video ini, harap ditonton sampai selesai ya, agar tidak ada kesalahpahaman, supaya apa yang disampaikan menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Selamat menyaksikan. Yesus bangkit atas dasar kehendaknya sendiri dan kehendak Bapa.
Terus, Sekarang, kamu dengar dulu baik-baik. ya, Israel, kau dengar baik-baik. Kamu ada, sebagai laki-laki, kamu ada niat mempoligami istri kamu nggak? ya nggak ada lah bang, ngapain bang? Jujur. Nah, Jujur. poligami itu ada apa? Kau diam. Kakak perempuan yang di sebelah, kakak perempuan, istrinya kakak Israel ini. Tadi malam dia ada DM saya, Kak. Katanya dia mau poligami kakak. Oh, jangan gitu bang. Kamu tadi malam DM aku, katanya kamu mau poligami istri kamu. Jujur kamu ngaku, Kak. Benarkah tadi malam dia DM saya, Kak? Katanya dia mau poligami kakak, Kak. Katanya dia ada cewek-cewek gitu. Aduh, kamu Wah, kok Kak. gitu bang? Wah parah, Kak. Parah. Kamu jujur Tukang kamu. ngarang kok bang. Wah, kamu parah Kamu parah, Kak. Ah, tuh, katanya mau berdebat kok sampai gitu. Ini Bang. kita berdebat. Tadi malam kan kamu bilang ada niat poligami karena itu ada syariatnya. Tadi malam kamu bilang, Bang RK, kalau aku poligami istri aku gimana Bang RK? Aku bilang syariat agama kamu gimana? Kamu bilang boleh. Baru kamu tanya, boleh nggak Bang RK? Aku bilang ya udah terserah kamu. Ya udah nanti aku ngomong ke istriku. Ya udah aku sampaikan langsung. Ah, boleh bang, boleh. Gitu. Iya, sekarang coba kamu tanya istri dulu. Ma, boleh nggak aku poligami kamu? Coba kamu tanya sekarang. Coba kamu Apa tanya dia. yang lihat orang istriku ini apa? Dia bisa menghasilkan anak, dia Kasih tanya, coba tanya. Segalanya katanya asik. iya. Segalanya asik. Dengarkan dulu bang. dengarkan. Segalanya juga. Istri saya gak bisa menurunkan itu bang. Enggak. Sekarang saya tanya, istri kamu di mana sekarang? Itu lagi makan dia nono. Oh, kamu menjauh dari istri kamu, takut kamu. Lawang. Dia takut ini dekat kok, jauh katanya. Bu, kak. Hei bu katanya lu, bapak kau. Emang istri kamu umur berapa? Oh masih 19 dia bang. Oh, masya Allah, boleh lah bang ya. Boleh makan. Boleh lah kau ya. Jadi istrimu segalanya ya. Iya bang. Boleh poligami itu boleh bang, asal ya. Boleh. Jadi kamu tanya dia bilang, mah boleh nggak kalau aku poligami gitu? Loh, orang istriku bisa segala. Ah, coba dengar dulu istri kamu. Dengar dulu istri kamu. Boleh ya? Enggak. Iya, Kak, enggak. Kak mau nggak dipoligami sama suaminya ini, Kak? Enggak katanya. Oke lah bang ya, kamu orang baik bang ya, kamu turun aja. Saya cari orang yang berpolemik. Kamu orang baik ya, turun aja bang ya. Terima kasih bang ya. Salam kenal bang ya. Oke, siap. Oke, silakan ya. Saya cari orang yang berpolemik ya. Oke, silakan. Malam selamat Bang RK. Selamat, Kristen bukan bang? Alhamdulillah Muslim Bang. Silakan buka kameranya teman. Oke, Iya. silakan bang. Jadi saya sudah nyimak Bang dari tadi. Itu hanya canda-canda aja bang. Iya. Kamu level 27, give aku dong. Level 27, banyak duit kok bang. Iseng-iseng duit, doang. Bang. Ya silakan. Apa pertanyaan bang? Silakan. Enggak, tadi itu kan gini, ada pertanyaan, Abang jawab. Yesus mati gitu. Ya. Nah, Terus? ya cuman nyimak itu doang. Terus kalau yang Yesus Enggak, mati, kalau kamu membahas Yesus mati, kamu percaya nggak Yesus bangkit? ya percaya. Tapi Oke, kamu percaya nggak? Enggak, kamu percaya nggak Yesus mati? percaya. Oke, kamu percaya Yesus mati. Pada abad Bukan, Bang RK. sabar, pada abad keberapa Yesus mati? Itu saya nggak ini cuman itu aja, cuman dengar itu aja. Tapi yang saya pengen tahu, waktu Yesus mati, siapa yang jaga alam semesta ini gitu? Oke. Ya. Kamu tahu nggak ya? Allah itu maha kuasa dan tak terbatas. Makanya kuasa itu kok bisa mati Bang itu? Gini, Alkitab mencatat dan juga di dalam ajaran para rasul, kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Ya, kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Ya, Allah tidak bisa mati karena Allah itu goib, roh, gak bisa dipaku, gak bisa dilihat, suaranya pun gak bisa didengar. Mana mungkin Allah mati? Tetapi kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Karena Yesus memiliki dua kodrat, Allah dan manusia. Kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia.
Ya, ketika Yesus mati, apakah alam semesta dapat? Yang saya tanya itu. Iya, saya mengerti. Ketika Yesus mati, apakah alam semesta ini tidak ada yang jaga? Kamu salah besar. Makanya kita kenal Allah itu sebagai omnipresent. Artinya tak terbatas. Ketika dalam kata tak terbatasan dia yang tidak bisa diukur oleh ruang dan waktu, karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Sama seperti dalam kitabmu mengatakan dalam Al-Hadid ayat 3, huwal awalu wal akhiru. Ya. Jadi ketika dia mati, ya keilahiannya omnipresent, tak terbatas. Katanya Iya. kok bisa mati gitu. Iya, maha kuasa dalam arti mengapa Yesus harus mati? Kalau Yesus tidak mati, kita yang mati, kamu yang mati. Karena konsekuensi dari dosa itu adalah kematian. Malah bingung bang kalau kayak gitu. Ya, kalau kamu bingung memang karena kamu bukan Kristen. Orang Kristen pasti memahami itu. Iya, soalnya konteks mati itu kan udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, kalau nggak gini bang. Konsep Kalau nggak bisa mati, kalau mati nggak bisa ngapa-ngapain, itu kecuali matinya nggak bangkit bang. Ya, sekarang Ya, Nabi Musa, oke, sabar. kan saya yang tanyain itu waktu mati siapa yang jaga gitu. Ketika nabimu mengalami kematian, apakah nabimu bisa bangkit atau tidak? Itu nabi bukan Tuhan, konsep nabi lain. Ya, Iya, saya tanya, di mana Allah kamu ketika nabi kamu mengalami kematian? Yesus mengalami kematian tapi bangkit dari kematian. kalau Allah itu ya. Kan sama-sama nabi nih, saya ikutin kamu, sama-sama nabi. Gini. Kan sama-sama nabi. Yesus nabi. Yesus kan nabi. Muhammad juga kan nabi. Oke, Yesus nabi, saya ikutin kamu. Oke. Tuhan siapa bang Eka? Saya akui ini. Dengar dulu. Saya ikutin mau kamu. Yesus Ya. adalah nabi, betul? Sepakat? Makasih. Hmm. Nabimu juga adalah nabi, sama-sama nabi, betul? Yes. Betul? Oke. Kenapa Yesus mati Betul, tapi betul. bisa bangkit? Oke. Kenapa Yesus mati bisa bangkit? Kenapa nabimu mati nggak bangkit? Yesus itu apa nabi apa Tuhan? Iya, makanya saya ingin membuka pikiran. Iya, gini teman. Yesus itu Tuhan. Gini teman, biar kamu memahami dengan baik ya. Yesus dengan Muhammad kan kau bilang sama-sama nabi, betul? Iya, sama-sama nabi. Nah, Dengan sekarang Tuhan. sabar. Ketika Yesus mati mengalami kebangkitan, ketika Muhammad mati, apakah Muhammad mengalami kebangkitan? Kalau Kan namanya sama-sama nabi itu. kalau namanya mati, Enggak, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya adalah kenapa Yesus mati mengalami kebangkitan, kenapa nabimu mati nggak mengalami kebangkitan? Kenapa beda? Apakah Allah itu pilih kasih? ini kan sudah lari dari konteks Bang Erka. Bukan lari dari konteks gitu, bukan lari dari konteks. Ini akan membuat kamu mengerti. Tuhan. Terus Nabi Muhammad itu dalam agama Islam itu Nabi Muhammad itu bukan. Nah, kenapa dia nggak bisa bangkit? Kenapa dia nggak bisa Karena dia bangkit? Nabi. Nah, kalau Yesus juga kan nabi seperti katamu, kenapa Yesus bisa bangkit? Ayo. Enggak, saya nggak minta keyakinan kamu. Yang di hari kiamat. saya nggak tanya itu, Bang. Yang saya tanya adalah Yesus yang kau bilang nabi kenapa bisa bangkit? Nabimu yang adalah nabi kenapa tidak bisa bangkit? Itu pertanyaan saya. Kan sama-sama nabi itu. Ya kan bukan konteks ketuhanan, sama-sama Nah, nabi yang bisa hidup selama-lamanya di surga itu siapa? yang bisa hidup selama Yang berkuasa di surga itu siapa? ya pasti yang memiliki surga Bang Erka. Nah, sekarang nabimu itu memiliki surga atau tidak? Ya kalau di agama kami siapa yang percaya dengan Tuhan kami, dengan Tuhan Saya tanya, nabimu sekarang sudah di surga atau tidak? Muhammad. Saya tanya, nabimu sekarang sudah di surga atau tidak? Kenapa? Saya tanya, nabimu sekarang sudah di surga atau tidak? Yang saya tanyakan, nabimu sekarang sudah di surga enggak? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Kenapa jawabannya itu? Ya, kalau Allah yang tahu, apakah tidak? Gini. Kalau Allah yang tahu, kamu dengar. Kalau Allah yang tahu, berarti apakah tidak ada kepastian bahwa nabimu sekarang sudah di surga? Kita cuman meyakini, mengimani Nabi kita sudah ada. Kan kita akan ketemu Nah, besok. maka dari itu teman, Nanti alam barzah itu. Ini konsepnya bukan di situ. sekarang, Nah, mau nanya jawab aja dulu. oke, berarti sudah paling. Siapa yang Oke, I got the point. Kamu tenang, I got the point. Mengapa kau bilang ini? Kenapa kamu dengar dulu? Aduh ya Tuhan. Konsepnya sudah Ya, kamu dengar saya jawab.
Kamu dengar saya jawab pertanyaan kamu, ya. Ya. Mengapa orang bertanya, RK, kenapa kamu nggak mualaf aja? Ya. Karena apa? Jawaban ini tidak ada yang bisa menjawab. Kamu dengar, jangan potong, jangan potong omongan saya. Jangan potong. Jangan potong omongan saya. Jangan potong omongan saya, teman. Ya saya jawab nih. Kamu dengar, ya. Ya, kenapa saya lebih pilih Kristen? Karena Yesus sudah ada di surga. Ya, makanya saya memilih Kristen. Saya tidak mungkin. Dengar dulu tuh. Dengar dulu. Mau tanya itu aja sampean tanya itu sudah. Kejang-kejang. Belum apa-apa udah kejang-kejang, enggak terima kenyataan. Mana Bang RK itu aja jawab. Jadi enggak terima kenyataan gitu ya. Jadi kamu nggak bisa, kamu nggak bisa terima kenyataan. Kalau nabimu, dengar dulu. Karena nabimu belum ada di surga, Yesus sudah ada di surga, makanya kau kejang-kejang. Ya, saya lebih memilih. Kenapa saya nggak mau pindah dari Kristen, keluar dari Kristen? Karena saya lebih memilih bahwa mengikuti orang yang sudah ada di surga daripada orang yang masih ada dalam kubur. Ya, Yesus yang kau lihat terangkat ke surga ini akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Itu kata Alkitab. Yang menyaksikan itu hampir 500 orang lebih. Banyak orang yang menyaksikan bahwa Yesus terangkat ke surga. Berarti di mana tempat Yesus sekarang? Tempat Yesus adalah di surga. Saya tidak menjawab agama, saya tidak mau mirroring agama kamu, teman. Tapi kenyataannya begitu. Yesus sudah di surga, nabimu di surga atau enggak? Kalau nabimu sudah di surga dan memberikan sebuah kepastian, tentunya saya akan ikut nabi kamu. Gak usah muter kemana-mana. Kamu dengar baik-baik. Saya akan mengucapkan 2 kalimat syahadat sekarang. Kalau kamu sanggup menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dengan data Nabi Muhammad di surga, silakan. Saya syahadat sekarang. Namanya orang Islam, Bang RK. Saya jelaskan dulu. Namanya manusia itu tempatnya dosa dan salah, ya. Ya, ngerti nggak? Namanya manusia, konteks manusia ini ya. Saya jelaskan itu. Yang berdosa akan masuk neraka. Tapi di agama Islam, di agama kami ini, dosa yang ketutupan itu akan masuk surga. Kemudian gitu. Oke, sekarang bagaimana dosamu itu diselesaikan sehingga kamu bisa ke surga? Sekarang yang nggak bisa, Bang RK. Wallahu a'lam. Gini, wallahu a'lam bisawab lagi. Iya. Gini, sekarang gini. Kamu dengar baik-baik. Bukan kayak di Kristen langsung masuk surga gitu aja ya. Kamu dengar baik-baik, teman. Kamu dengar baik-baik ya. Di dalam dengar dulu. Di dalam Saya jawab dulu. Iya, dengar baik-baik. Kita lagi bicara tentang keimanan ini. Tenang. Ketika kamu mengatakan bahwa ya di dalam surah Al-Fatihah mengatakan, ya Allah berikanlah aku jalan yang lurus, betul? Ihdinas siratal mustaqim, betul? Namanya berdoa ya haruslah kita berdoa kan gitu. Enggak, kamu mengucapkan bahwa berikanlah aku jalan yang lurus atau tidak? Mesti hari-hari kita berdoa, Bang RK. Oke, sekarang pertanyaan pertanyaan pertama. Baik gitu aja. Oke, pertanyaan pertama, sampai kapan kamu mengucapkan berikanlah aku jalan yang lurus? Ya, sampai kita mati. Sampai kamu mati kau sudah temukan jalan yang lurus atau tidak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bisawab lagi. Enggak. Sudah masuk surga. Kamu dengar baik-baik, teman. Kamu dengar baik-baik ya. Enggak gini aja, Bang RK, enggak usah ngomong. Saya dapat poinnya. Pertanyaan saya itu simpel. Iya, simpel. Tuhannya orang Kristen mati, siapa yang jaga orang Kristen? Saya sudah jawab tadi ya. Jangan ulang-ulang. Mana jawabannya? Jawabannya karena itu dalam sebuah ranah diskusi namanya gambling falasi. Gak usah ulang-ulang. Ya, gini. Bukan diulang-ulang, belum dijawab kok. Itu sebuah gambling falasi. Kamu mau ngerti atau tidak itu urusan kamu. Yang penting saya sudah kasih jawabannya. Sekarang Jawabannya mana, Bang RK? Jawabannya mana? Kamu dengar baik-baik dulu. Kamu dengar. Iya, kamu dengar baik. Kamu dengar dulu. Wah, bisa nggak dengar? Ini bukan ceramah, Bang RK. Ini saya tanya doang. Saya nggak ceramah, tapi ketika kamu pertanyaan Belum dijawab itu orang ngetek semua. Belum dijawab. Takut dia ditanya kemana. Gini teman, gini sobat, coba gini teman, ya saya panggil kamu teman nih, ya kamu, saya sudah jawab gini, iya saya sudah jawab, Belum dijawab. iya, kamu tidak, oke, kamu tidak mendengar perkataan saya, kamu mau terima atau tidak itu urusan kamu, yang penting saya sudah kasih jawaban. Sekarang gini deh. Jawabannya saya sudah kasih jawaban. Allah itu omnipresent, ya tak terbatas. Tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tak terbatas Allah itu. Allah yang jaga gitu.
Bukan Allah kamu negeri Mekah, beda Allah negeri Mekah dengan Allah Israel. Kamu dengar baik-baik. Allah, kamu dengar baik-baik. Kok masih ada gitu? Kamu dengar baik, kamu dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Allah negeri Mekah ya berbeda dengan Allah Israel, Allahnya Nabi Musa itu berbeda. Berbeda. Jadi jangan samakan Allah negeri Mekahmu, ya jangan samakan. Saya lakum dinukum. Ya udah kawan. Jangan samakan Allah negeri Mekah. Itu. Saya sudah jawab teman. Takut ditanya dia, kabur nih. Ngapain? Takut ditanya, kabur dia. Turun aja kalau mau kabur turun aja, turun aja. Takut ditanya ya, kabur aja. Kabur, loncat Pak sekarang Pak, loncat Pak sekarang. Kalau takut silakan. Kalau takut loncat sekarang Pak. Loncat Pak. Kamu berani gak ditanya iman kamu? Kemana-mana aja itu Kamu yakin nggak gini teman? Kamu yakin nggak dengan iman kamu? mesti yakin lah iman saya. Kalau kamu yakin berarti kamu tidak takut ditanya iman kamu, betul? Kenapa takut? Sekarang berarti kamu berani ya. Dia sudah mengumpamakan bahwa dia berani. Sekarang ketika kamu mengatakan Allah, ya Allah berikanlah aku jalan yang lurus, pertanyaan saya, apakah Allah pernah mengatakan dia adalah jalan kebenaran dan jalan lurus itu? Silakan. Allah itu cuma Enggak. Ketika kamu meminta jalan lurus kepada Allah, apakah Allah pernah mengatakan dia adalah jalan lurus? Tiga. Jawab. namanya berbuat baik itu jalan lurus Bang Edka. Oh, berarti Allahmu bukan jalan lurus, tetapi berbuat baik yang adalah jalan lurus. Allah yang berikan berbuat baik kok. Ya punya Allah lah jalan baik. Mana kamu? Kalau dosa bisa diselesaikan dengan cara berbuat baik saja, berarti sapi tidak pernah berbuat dosa. Sapi juga berbuat baik, berarti di surga banyak sapi. Beda lah sapi. Sapi tidak pernah berbuat dosa, sapi terus berbuat baik di sawah, membajak sawah, berarti di surga banyak sapi. Kalau berbuat baik saja bisa menyelamatkan. Yang manusia Mati kau. Makanya kamu jawab, teman. Apakah Allah pernah mengatakan bahwa dia adalah jalan lurus sehingga kamu meminta jalan lurus kepada dia? Coba. Kita itu sebagai umat muslim diperintahkan. Enggak, saya tanya ada atau tidak? Ada atau tidak? Mesti ada lah dijanjikan sama Oke. Allah nanti. Tunjukkan suatu surah di dalam Al-Quran bahwa Allah adalah jalan lurus. Silakan. Allah jalan lurus gimana sih? Allah itu Tuhan bukan? Lalu, kalau Allah bukanlah jalan lurus, kenapa kamu meminta jalan lurus kepada Allah? Jalan itu kan. Kalau Allah Nomor 7. Ya, nomor 7. Nomor 7 angkat nomor 7 ya. ya, saya omong teman-teman ya, akun besar saya itu tembus sampai 200 sampai dengan 10k ke atas, 10.000 nonton dulu. Ya, jadi memang kena pelanggaran akun saya. Akun besar saya itu teman-teman itu memang menakutkan untuk mereka. Karena apa saya bilang akun besar saya menakutkan? Akun besar saya itu tembus 10k ke atas dulu, selalu tembus 10k ke atas. Ya, jadi memang TikTok memang sudah sengaja gak ada pelanggaran, dikasih pelanggaran. Ya, memang seperti itu teman-teman, mereka teman-teman. Ya, teman-teman. Ya, main report kejang-kejang. Gak sanggup mereka berdialog secara akademis. Cara mereka adalah dengan cara report. Itu akun besar saya itu akun kencang tuh teman. Ya, tahu akun besar saya itu tembus sampai 10.000 ke atas yang nonton. Itu kalau saya lanjut terus sampai sejam 2 jam itu 10.000 ke atas itu yang nonton teman-teman. Karena memang
Ketakutan mereka, saya ketika pakai akun besar itu ketakutan teman-teman. Ya, iya kena report dari kambing-kambing. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Waduh, akun saya itu akun besar teman. Ya. Dulu akun besar saya 2 tahun lalu akun besar saya itu sudah sampai mau masuk 100k. Kalau akun itu nggak hilang permanen teman, mungkin akun saya itu followersnya itu udah 200k ke atas. Tapi akun besar saya yang 2 tahun lalu itu hilang permanen. Iya, ini akun baru semua ini yang tadi live itu akun baru semua teman-teman. Akun baru saya semua itu ya. Ini akun baru semua teman. Ya. Kalau akun 2 tahun lalu nggak hilang teman, waduh, udah 200k ke atas itu. Kena pelanggaran lagi akun tadi. Ya, jadi kebiasaan mereka itu adalah diskusi, tidak hanya main report ya. Salah kamu menghujatnya dari segi mana? Dari sisi mana? Kalau kamu merasa saya menghujat, laporkan ke polisi. Saya diskusi baik-baik nih. Ya, halo silakan, lancang buka kameranya. Akun besar saya selalu sasaran. Buka kameranya teman. Hilang itu kena pelanggaran itu akun besar. Hilang. Kena pelanggaran. Untung ada 2 akun. Ya, memang ini sengaja diam-diam ini mau report itu. Ya. Shalom ya. Ya, jangan lupa tap layarnya teman-teman ya. Jangan lupa tap layarnya. Memang tembuskan ke 10k teman-teman ya. Sudah 20k, 30k. Halo Bang Sabar, buka kameranya teman. Oke bos, tar dulu bos. Silakan. Mau berdebat atau dialog? Silakan. Aduh, lama tidak pernah ketemu mereka. Kau mataharimu itu udah kayak orang Katolik aja, ada terang di belakang. Jangan nyebut. Nah, Jangan nyebut. gitu. Di sini banyak orang Katolik loh. Iya, masalahnya kamu tahu nggak gereja Katolik yang ada di Sukabumi itu? Enggak, kenapa? Dibongkar bang, diambuk massa. Kenapa itu? Kok bisa? Iya tahu lah bang, namanya banyak orang yang orang panas, terus banyak orang yang nggak terima dengan kebenaran ya, dengan cara itu. Kalau bukan di TikTok report, kalau secara offline di grup. Gelap bang, tolong dah, jangan gelap. Nanti saya suruh kamu baca, kamu bilang kamu tidak bisa baca. Jangan gelap bang, nanti saya suruh kamu baca, kamu bilang kamu tidak bisa baca. Carilah tempat terang. Kenapa suka yang gelap-gelap bang? Nyalakan lampumu bang. Itu lampu udah nyala dah. Tapi biasa. Ganti lampunya bang, ganti lampunya. Jangan gitu bang. Kalau sekarang ganti kan masih usah beli ke toko. Udah yang penting kelihatan oleh teman-teman. Ya, jadi apa pertanyaanmu? Silakan. Pertama silaturahmi saya bang, karena lama tidak pernah bersua. Gak mau berdebat? Merasa kangen dan rindu tentunya sama anda. Najis. Terus yang kedua, mau debat apa sebetulnya? Om saya itu sama anda itu repot kalau berdebat nanti pada akhirnya itu pasti ketawa. Aduh, udahlah kau turun dah bang ya, turunlah kau bang. Turun dulu bang, satu pertanyaan aja, pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar dulu ya, saya punya pertanyaan. Ini bang, saya nggak ngerti nih bang. Saya nggak ngerti. Kalau ini, saya tadi itu saya beli Bible saking senangnya saya itu dengar Bang RK juga teman-teman apologet yang lain. Saya beli Bible di Shopee datang tadi itu bang. Silakan. Di dalam Bible itu ada bacaan gini bang. Kitab apa? Mana ya? Kitab apa? Tadi dulu ya. Jangan. Jadi sambil cari ya. Jadi Bible akan semakin laku teman. Karena apa? LAI bakal kaya. Karena apa? Banyak teman-teman Islam yang suka baca Bible sekarang. Pasti teman. Jadi memang nubuatan itu akan digenapi. Segala bangsa akan mengenal Dia. Sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada yang lebih berkuasa selain nama Yesus Kristus. Kalian itu akan genapi nubuatan itu bang. Kalian akan baca Alkitab dengan sendirinya dan pada akhirnya kalian menerima kebenaran itu. Dulu, itu bang, sudah dalam Alkitab bang. Silakan. Tangannya jangan terlalu banyak gerak bang. Bang, ini namanya public speaking bang. Kalian tidak pernah belajar public speaking. Silakan, apa pertanyaanmu? Surat kitab apa? Ini bang, ada ini di dan ketika genap. Ya kitab apa itu? Nah itu saya nggak tahu itu tadi itu. Ya kitab bang. Ya nama tulisnya kitab apa? Injil apa? Ambilin kitab. Nah, baca dulu Alkitab bang. Gak apa-apa. Tidak membuat kamu menjadi kafir juga ketika kamu membaca Alkitabnya orang Kristen. Enggak bang, enggak. Ya makanya ketika mengucapkan Selamat Natal,
kepada orang Kristen tidak akan membuat kamu menjadi kafir juga. Itu bentuk Gini, Bang. toleransi kita hidup Saya nggak beragama. ngerti nih bang, ini saya nggak ngerti bang. Ya kitab apa? Kitab apa? Ntar dulu, pasti tahu sampai ini, hafal sampai itu. Kalau sampai itu pasti hafal itu. Di Namanya ayat kitab berapa? apa? Ini nih. Dan ketika genap waktu pentahiran, ini pasti tahu sampai. Menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, artinya Yesus dibawa ke Ke bait suci. Yerusalem untuk menyerahkannya Untuk kepada disunat. Tuhan. Ya. Ya, untuk disunat. menyerahkannya kepada Tuhan. Oke, sudah. Ya. Oke, jadi gini bang. Menurut apa tadi dia bilang itu? Menurut apa? Menurut, Taurat. iya ya Taurat. Nah, Taurat itu artinya hukum-hukum. Jadi kayak di Indonesia undang-undang dasar. Ya, terus Oke, jadi Taurat itu hukum-hukum. Hukum Taurat atau undang-undangnya Taurat itu mewajibkan setiap anak di usia seperti itu untuk dibawa ke bait suci. Di usia sekian dibawa ke sini, di usia sekian disuruh ke sini, di usia sekian di usia 12 tahun itu disuruh bawa ke bait suci. Karena Yesus Kristus datang sebagai manusia dan Alkitab mencatat di dalam dia tidak ada cacat sama sekali masalah hukum undang-undang. Artinya Yesus tidak pernah melanggar hukum Taurat. ya. Kalau Yesus melanggar hukum Taurat, maka akan dijadikan senjata, akan dijadikan serangan oleh para polemik di zaman sekarang dan di zaman dulu. Ya. Gitu. Ya, sehingga Yesus dalam keadaan sebagai manusia dia menjalankan hukum Taurat sebagaimana mestinya. Bahkan dia sekolah itu hukum Taurat, itu undang-undang. Dalam keadaan sebagai manusia. Maksudnya di waktu dibawa Yesus itu dibawa itu diserahkan kepada Tuhannya. Jadi ya Yesus waktu dibawa itu bukan berstatus Tuhan, bukan. Ya, Yesus adalah Tuhan. Maksudnya Ya, dibawa ya. itu diserahkan kepada Tuhan. Nah, Diserahkan kepada Tuhan artinya bang, gini bang. Jadi orang Yahudi memahami sang Bapa itu tak terlihat bang. ya. Ya, Tuhan itu gelar bang, menurut pandangan kekristenan. Ya, Tuhan itu gelar kepenguasaan. Yesus adalah Tuhan. Makanya di dalam bahasa Yunani namanya kurios, kepemilikan. Dalam keadaan sebagai manusia, dalam keadaan saya mengerti. Dalam keadaan sebagai manusia, mereka dibawa untuk memenuhi hukum Taurat, undang-undang itu dan lain-lain, dibawa ke bait suci. Dan bait suci itu bang, tempat menurut pandangan orang Yahudi, di situ ada Tuhan, ada sang Bapa yang tak terlihat itu. Enggak, kesimpulan saya itu berarti Tuhan dibawa ke Tuhan gitu sama saya. Bukan Tuhan dibawa ke Tuhan, manusia Yesus diserahkan di dalam bait suci, penyerahan. Bahkan Yesus saja penyerahan total kepada sang Bapa. Oh, berarti di waktu Ya Bapa, permuliakan aku. Sebelum melakukan apa dia bilang ya Bapa, ya Bapa. ya, berarti. Berarti di Tapi waktu- bukan berarti sang Bapa itu adalah Allah negeri Mekah, bukan. Berarti di waktu dibawa bukan berstatus Tuhan, masih begitu ya. Dia berstatus Tuhan. Bahkan malaikatnya dalam kandungan saja, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dia mengatakan apa? Malaikat bilang apa? Hari ini telah lahir bagimu Tuhan juru selamat di kota Daud. Malaikat yang ngomong. Artinya kepenguasaan kurios di situ dipakai. Berarti kalau berstatus Tuhan kan yang jelas itu Tuhannya diserahkan ke Tuhan. Menurut abang, Tuhan itu nama atau gelar? Tuhan itu menurut keyakinan saya itu nama, Bang. Nah, maka dari itu sudah salah. Abang membuat sebuah paradigma, Tuhan itu adalah nama, sementara di kekristenan Tuhan adalah gelar. Sehingga otak abang itu ketika ingin belajar soal Alkitab, abang buang dulu pandangan abang bahwa Tuhan itu adalah nama. Siapa nama Tuhanmu? Allah, gitu, Bang. Ya, Tuhan Allah itu tidak bernama, bang. Siapa bilang Allah itu bernama? Ya, nama Tuhanmu Allah, Bang. Gitu kalau Yesus adalah nama manusia. Tuhan Yesus, Bang. Ya, Tuhan Yesus artinya gelar. Yesus itu mendapatkan gelar sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya dikatakan sebagai kurios. Ya, Tuhan kalau- di atas segala Tuhan. Kan itu kalau berdoa ya Tuhan Yesus kan. Berarti Ya Tuhan Yesus. Itu bukan nama, itu gelar. Karena saya menganggap Yesus saya itu sebagai raja, sebagai penguasa. Kami menganggap Yesus sebagai penguasa. Yesus itu nama manusia yang diberikan. terus ya tadi, Bang, itu penafsiran Abang apa memang tertulis ada di Alkitab? Bukan penafsiran saya, memang pada kenyataan Alkitab itu ada 3 tumpu. Ya, untuk memahami Alkitab itu, Bang. Waktu Yesus dibawa ke Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Bang, ini Bang, Kasus- saya punya buku nih Bang. Nih, saya punya buku. Udah, Ya. yang disampaikan sama Bang RK tadi itu Nih, apa memang Bang. tertulis di Alkitab? Ini Abang lihat, ini namanya Daniel Durkheim, ini orang Katolik Bang. Ya, jadi saya menyampaikan tidak mungkin keluar daripada jalur Bang. Ini tafsir perjanjian baru Bang. Ya, tafsir perjanjian baru. ISBN enggak? ISBN. Ya, jadi memang Abang tidak bisa memahami tentang penjelasan tentang kami tentang ketuhanan karena sudut pandang Abang Tuhan itu nama.
Oh begitu ya. Iya, karena abang coba buang dulu keislaman abang di dalam otaknya abang itu, keluarkan dulu, buang dulu jauh-jauh, netralkan dulu bang. Kalau mau cari kebenaran, netralkan dulu kepalanya bang. Janganlah gitu bang. Ya berarti anda takut murtad. Bukan masalah begitu, kalau murtad takut saya. Berarti anda takut murtad bang. Bang Eka itu di mata saya itu gitu. Tapi jangan kayak Bang Edis, orang itu digiring biar murtad. Gitu, bang. Gini bang, ya, gini, ya. Digiring, orang itu dijebak, sekiranya orang itu murtad, sekiranya. Ya kalau memang Edis TV ingin, sabar kamu dengar dulu. Kalau Edis TV ingin membuat orang menjadi murtad, ya puji Tuhan, orangnya juga mau murtad kan? Kan Edis TV kan nggak memaksa juga. Kalau kamu mau murtad ya murtad. Saya gini bang, kamu dengar baik-baik bang ya. Saya orang yang paling mengkritiki orang bang. Ya mungkin kamu sering lihat video saya berkeliaran. Kalau Edis benar, saya bilang benar. Saya orangnya fair. Ketika dia mengajarkan sesuatu yang ini, saya bilang, oh ini harusnya begini. Jadi kalau Edis bilang tentang murtad, ya memang Edis buat orang murtad, betul. Kenyataannya memang begitu. Kristen lagi memanen banyak orang yang masuk Kristen. Memang kenyataannya. Maksudnya Edis kan sama-sama manusia, nggak semuanya perkataan Edis itu benar kan? Ya memangnya Edis bilang dia Tuhan? Saya tanya, kapan Edis bilang dia adalah Tuhan sembahlah aku? Kan kagak pernah. Dia di satu videonya itu kan mengaku Yesus bukan Tuhan dia. Nah, kamu dengar baik-baik. Kamu dengar baik-baik. Ketika waktu itu, ya kita maklumkan saja karena memang. Tapi sekarang kan dia sudah mengaku Yesus Tuhan. Enggak, setelah dipertemukan sama Edis ketawa cuma saya pernah masuk. Ya, tapi sekarang kan dia sudah mengaku Yesus Tuhan kan? Edis ngomong yang lain ini itu. Gitu. Enggak, masalahnya kita jangan ngomong. Alkitab mengatakan, kamu dengar baik-baik. Alkitab mengatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Ya, itu kan video lama. Sekarang kan Edis bilang Yesus Tuhan. Ya kan? Jadi salahnya di mana? Nggak tahu juga dia orangnya nggak bisa dinilai bang. Ya udah, berarti yang dibilang Edis benar juga kan? Yesus Tuhan, udah kan? Ini selain dia bang, kadang iya kadang enggak gitu, sama itu. Kan saya sudah bilang itu video dulu. Jangan kau bawa sekarang. Gitu. Ya kalau dulu bilang biru, sekarang masa bilang merah kan? Yang dipegang itu omongan kan? Sekarang saya tanya kamu, emangnya kamu tidak pernah berbohong? Dia pernah sih, namanya manusia tuh. Namanya manusia, kamu pintar tuh. Begitu pula Edis, ya. Namanya manusia, ada silat lidah, ada kejatuhan, ya. Jadi ketika kamu bilang, oh Edis dulu nggak pernah bilang Yesus Tuhan, ya mungkin itu dulu. Sekarang kan kita tahu bahwa Yesus Tuhan. Namanya manusia pasti pernah silap. Saya juga pernah silap. Kamu juga pernah silap. Nah, pertanyaan yang saya ajukan kepada kamu itu salah satu pertanyaan yang Yesus ajukan kepada orang-orang pada saat itu. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang beragama menghakimi perempuan yang berdosa, ya menghakimi perempuan yang berdosa, Yesus bilang apa? Siapakah di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Terus? Kamu pernah berbuat dosa kan? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Ahli agama dan lain-lain semuanya terdiam dengan pertanyaan Yesus. Karena pada saat itu kalau mereka mengaku mereka pernah berbuat dosa, ahli-ahli agama dan ahli-ahli Taurat mereka bilang, ya saya pernah berbuat dosa. Lalu ditanya, dosa kamu apa? Dosa saya mencuri. Langsung kamu dirajam di situ. Makanya tidak ada yang berani menjawab. Makanya hukum Taurat itu adalah pengikat. Jika kamu taat dengan hukum Taurat, kamu akan diberkati. Tetapi jika kamu tidak taat dengan hukum Taurat, kamu taat dengan hukum Taurat, tidak taat, kamu dikatakan terkutuk. Kalau kamu ingin menaati hukum Taurat, taatilah sepenuhnya, semurni itu, sepenuhnya itu. Makanya Yesus mengatakan hukum Taurat itu sudah digenapi dengan hukum apa? Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kasihilah sesamamu manusia. Ya, karena apa? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Enggak, kecuali gini bang, kita sebagai manusia yang dipegangkan omongannya, apalagi masuk media, kecuali sekarang omongan kamu bisa dipegang nggak? Kecuali Edis itu bisa dibuat pegangan Edis itu, soalnya dia kan anggaplah orang atas sekarang, orang terpandang. Kecuali Edis menyatakan, maaf kepada saudara-saudara Kristen, saya yang pernah bikin video itu dulu, sekarang saya sudah meyakini bahwa Yesus itu Tuhan. Baru udah, intinya gini, Edis sudah ngomong ke saya bahwa itu video dulu, udah saya yang menyampaikan, udah. Kecuali Edis memberi pernyataan sendiri ke publik. Enggak, kan istilahnya kami kan teman, ya kan? Edis sudah ngomong ke saya, ya. Kamu percaya orang itu, kecuali dia. Kamu percaya nggak omongan saya? Bisa percaya, bisa enggak bang? Ya berarti mau saya ngomong yang jujur bagaimanapun, kamu tetap kagak percaya, gimana sih? Perlu digarisbawahi, nggak semuanya omongan sampean saya nggak percaya, enggak.
Ya makanya kan saya udah bilang itu video dulu. Sekarang kan yang kita lihat ini kan yang sekarang, teman. Jangan bawa-bawa dulu. Kalau kalian mungkin, kalau dengar baik-baik, kalau kalian teman, ya, masa lalu kalian itu masih kalian ungkit-ungkit. Kalau kekristenan, ya, yang lalu biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Saya orangnya fair, teman. Ya, jadi gak usah kamu ngajarin saya. Kamu tanya orang-orang di bawah ini, teman. Ya, kamu tanya orang-orang di bawah ini, ya. Bahkan penonton berapa orang penonton yang nonton saya ini pernah tidak suka dengan saya karena saya mengkritik Edis. Tetapi yang benar saya bilang benar, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sekarang kan Edis bilang Yesus Tuhan. Kenapa kamu komplain? Saya aja nggak komplain. Katakan begitu bang. Maksudnya tahu videonya Edis. Saya sudah nonton sebelum kau nonton, saya sudah nonton. Sampai ke teman akrab bang. Teman akrab. Enggak juga. Kamu so tahu. Udah apa lagi pertanyaanmu? Iya enggak gitu bang. Jangan tutup mulutnya dulu bang. Saya lihat senyumnya aja dulu. Nih. Bagus gitu iya. Nah, udah apa lagi pertanyaanmu? Udah bang, terima kasih. Yang penting sudah Nah, menyambung. Oke. Intinya Edis bilang Yesus Tuhan ya. Selesai. Udah, gak usah kamu bahas-bahas lagi ya. Jangan suka framing sifat watak kalian itu, jangan framing orang punya masa lalu yang tidak baik, gak usah bawa. Saya menyampaikan lima fakta bang. Iya. Iya, faktanya sekarang kan saya udah nyampaikan, dia Tritunggal, udah kan? Sama dengan saya, udah kan? Saya belum Udah kan? Ya udah, kau turunlah sana, kau turun. Kalau nggak percaya udah kau turun. 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 Makasih. Itu Sophie ada bunyi itu. Turun, nggak usah framing. Saya orangnya paling fair teman ya. Ya, mungkin salah satu di antara kalian di bawah ini yang mungkin tidak pernah suka dengan saya. Tapi saya fair. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ada nggak teman-teman yang di bawah yang tidak pernah suka dengan saya? Ada nggak yang nonton saya sekarang? Ada nggak teman-teman yang di bawah yang tidak pernah suka dengan saya karena saya waktu itu suka kritik Edis? Ada nggak? Banyak kan? Saya fair teman. Jika ya katakan tidak, jika ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, jadi gak usah kau framing. Ya, jadi gak usah framing. Ya, jadi tenang. Saya kalau dia bilang benar, tidak gitu kan. Ya, gak usah berbohong. Karena saya bukan iblis, karena saya tidak pernah diajarkan boleh berbohong dalam 5 hal atau 6 hal. Kalau kalian kan boleh berbohong dalam 5 hal, 6 hal. Saya gitu, fair teman. Jika ya katakannya, tidak katakan tidak. Ya, jadi gak usah framing dengan saya teman. Ya. Kalau tidak benar, apakah saya harus berbohong? Oh, Edis gini. Kan tidak teman. Ya, berarti saya berdosa. Ketika apa yang tidak dilakukan Edis, lalu saya menambah-nambahi, berarti saya berdosa teman. Kami tidak diajarkan begitu. Ya, kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Ya, silakan. Hama selanjutnya. Mana nih? Salve Bro Joseph, salve. Mantap nih Bro Joseph ya. Saya lagi batuk biar ganti-gantian ini. Mana nih? Yang Kristen tahan dulu ya. Yang Kristen tahan dulu ya. Yang Kristen saya mohon dengan hormat ya. Biar dulu hama-hama ini yang naik ini. Biar dulu hama yang naik. Halo, selamat malam. Kristen atau hama? Halo, selamat siang. Ya, Kristen atau bukan bang? Kristen atau bukan bang? Selamat siang bang. Selamat malam mbak, silakan. Saya Malam, ini siang sih. Ya, saya tahu kau di luar negeri, tapi tidak usah kau pamer-pamer dengan saya kah? Iya, saya tahu kau lagi siang di situ bang. Gak usah pamer-pamer. Iya. Saya juga lagi urus visa bang. Saya mau ke Belanda bang. Iya, nanti saya pamer juga kalau saya sudah di Belanda. Silakan. Abang Kristen atau bukan bang? Kristen atau bukan? Katanya ajaran kasih, kok langsung ngegas? Bang. Kamu baper bang. Padahal saya ini orangnya suka bercanda bang. Susah sih. Saya anak muda. Kamu orang tua. Memang tidak bisa diajak canda sih, agak berat. Iya, tentang tadi itu katanya dulu sama sekarang beda ya. Apanya? Alkitab mengatakan dulu Yesus bukan Tuhan, sekarang Tuhan gitu. ya, namanya orang masih punya masa lalu ya, tentunya saya pun dulu tidak pernah percaya bahwa Bunda Maria itu sebagai tabut perjanjian Allah. Sekarang saya percaya Bunda Maria sebagai tabut perjanjian Allah. Belum ada Tuhan begitu Yesus. Sekarang baru Tuhan.
Sekarang baru Tuhan. Yesus itu kan dari kekal hingga kekal dia adalah Tuhan karena dia adalah Alfa dan Omega. Abang bilang Edis katanya dulu bilangnya Saya nggak ngomong itu, saya nggak ngomong itu. Yang ngomong teman kamu yang tadi. abang katanya ajaran kasih. Abang bohong sekali bang. Saya tidak pernah diajarkan berbohong dalam 3 hal, teman. Ya kan tadi kan bilang. Kalau kalian mungkin diajarkan boleh berbohong, tapi kalau saya tidak pernah diajarkan berbohong, Bang. Kan abang bilang sendiri kan. Dulu Edis Bukan saya yang ngomong. Ini tadi abang ngomong sendiri kan ketar-ketar sih bang, nyantai bang. Nggak ada saya ketar-ketir. Jumamu aja saya buat ketar-ketir, apalagi cucumu kayak kamu. Dikasih banyak orang gimana sih bang? Ya, kamu dengar baik-baik. Video yang dulu memang sekarang kita pernah dengar bahwa Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tetapi yang dulu biarlah yang lalu. Sekarang kan sudah baru. Sekarang begini bang. Nggak, sekarang kan dia bilang Yesus adalah Tuhan. Begini bang, saya potong bang. Dan Edis kan percaya Tritunggal sekarang. Kita memang dibikin sekarang apa yang dulu gitu? Apa Ya. yang punya ajaran mana? Oke, sekarang gini, kamu dengar baik-baik. Di dalam Islam ada beberapa golongan? Islam cuma satu pegangan sudah. Enggak, saya tanya ada 73 golongan enggak? Enggak, jangan. Sekarang saya tanya, di dalam Islam ada berapa? Saya tanya, di dalam Islam ada berapa golongan? Bohong. Kami tidak diajarkan bohong. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari sejarah. Katanya Edis ngaku dulu bukan Tuhan, sekarang Tuhan. Berarti Tuhannya apa? Palsu-palsu gitu bang? Tidak, Tuhan saya tetap yang dulu, yang yesterday, today, forever, Jesus is the same. Ya buktinya aja Edis tidak mengaku di publik. Oh pernah salah dia, minta maaf gitu apa? Iya namanya. Ya kan kan saya kan temannya. Oh berarti Ya, kan? abang sama Edisnya Tuhan ya bang? Sampai ya kamu ya? Kapan Edis bilang Yesus Tuhan? Kapan Edis bilang dia adalah Tuhan? Tuhannya abang jadi Kamu ini, kamu dengar baik-baik teman. Kamu dengar baik. Kamu dengar baik. Kamu dengar baik-baik. Kamu dengar baik-baik teman. Kamu dengar baik-baik ya. Kamu dengar baik-baik ya. Ya. Jadi saya pikir ketika kamu sudah keluar negeri, otak kamu ini terbuka. Ternyata masih sempit. Oh enggak. Kenapa saya? Ya, otak kamu sempit teman. Suka framing. Selalu menghibur. Bang, Alkitab itu tidak pernah mengajarkan berbohong, Bang. Dengar baik-baik. Kamu dengar baik-baik. Karena saya pintar, saya sampai di luar negeri, Bang. Bro, kau dengar baik-baik. Hari ini, kamu dengar baik-baik ya. Hari ini, detik ini, menit ini, kamu diam. Hari ini, detik ini, menit ini, kalau saya bilang mau keluar negeri, saya bisa keluar negeri, teman. Kamu dengar baik-baik. Saya bisa keluar negeri sekarang. Banyak kok yang tawarin saya ke Spanyol, ke Itali, ke Vatikan, ke Belanda. Banyak teman. Kalau mau debat sama orang yang tukang ngibul, ya kayak junjunganmu. Nah kayak junjunganmu ya suka ngibul nggak? Nah, gitu. Turun aja kau di bawah. Ya main kelereng kau di bawah, lompat-lompat tali di bawah. Nah di bawah aja kau. Ya. Saya itu fair teman. Jika ya katakan, yang Kristen jangan dulu naik ya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ya bahkan ya, gak usah karet. Kalian tahu sendiri saya sifatnya kayak gimana. Ya halo, Kristen bukan? Wow, saya 100% Muslim. Silakan buka kameranya Pak. Waduh, saya lagi nggak berbaju, pakai baju dulu bisa? Iya, kalian itu kebiasaan tidak pakai baju. Bukan panik lah RK. Saya tidak pernah panik teman. Jumamu saja saya buat panik. Ngakuan kau aja. Kamu dengar baik-baik. Bang Juma kalian saja, guru. Memang itu adanya kau panik kau. Diam dulu. Gurunda Juma kalian saja, saya buat ketar-ketir. Itu ngomong kau aja, bahasa kamu aja itu. Kau ada, orang lihat kok. Gitunya memang. Juma aja kalau debat dengan saya ketar-ketir dia, apalagi kamu cecunguk. Iya. Iya. Gak adanya aku ketar-ketir, Dale. Memang kalau Dale. Ya, silakan. Kamu mau sama saya atau sama Joseph? Silakan, pilih. Enggak. Kok apa? Saya cuma ingin menyampaikan kok angku kali lah ya. Kau Edis angku. Enggak ada angku. Biasa memang namanya orang Batak. Bataknya kita, timurnya kita. Dengar dulu. Kusut. Itu yang ada dalam otak kepalamu. Bataknya kita, ya timurnya kita. Itu kau orang Batak, orang. Dengar dulu. Kamu Dale diam. Dalenya kamu diam. Kamu Dale. Bataknya kita, timurnya kita, memang suaranya kita. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhan Yesus memberkati Yang kalian cari bukan kebenaran, tapi pembenaran. Oke, jadi kebenaran apa yang Anda punya?
Ya itu tadi, otakmu nggak jalan, otak kalian nggak jalan. Oke, bagaimana sekarang kamu bisa pakai otakmu? Hah? Kamu bisa pakai Pikir otakmu nggak? sesuai dengan logika yang baik. Oke, sekarang pakai logika yang baik. Sekarang, apakah Allah kamu yang menciptakan langit dan bumi? Memang sudah nyata. Oke, Allah mau menciptakan langit dan bumi ini bulat atau datar? Hah? Allah mau menciptakan langit dan bumi ini bulat atau datar? Sebelum aku menjawab itu, sekarang ku tanya. Jangan kau pandai bertanya, nanti jika diterangkan, otakmu nggak bisa menerima, cuman pandai ngerocos saja. Jawab udah dulu, silakan Pak. Dengan yang sudah kalian ungkapkan selama ini, ya kan? Sesuai dengan kacamatamu yang kau pakai, Keren, isi Pak, bata kacamatamu hitam, nggak nyampe. Keren Pak. Iya, nggak nyampe. Inilah dia. Tandanya orang botol kusut. Iya. Udah jawabannya Pak? Itu jawabanmu? Hah? Itu jawabanmu? Jawabannya, Pertanyaan saya itu jawabanmu? jawaban saya, ya kan? Saya ingin memberitahukan kepada yang nonton ini semua seluruhnya, Silakan. seluruhnya, ya kan? Terutama yang Muslim, ya kan? Jangan mau dibawa oleh aliran pikiran sesat seperti Oteng yang terutama seperti si Eka. Udah? Ya, Saya cuma ingin menyampaikan itu aja. itu jawabanmu dari pertanyaan saya. Karena yang ada dalam batok kepalanya kusut, nggak bisa. Pak. Waras. Oke, udah. Waras. Udah tua itu mulutnya dijaga, Pak. Di bawahnya Udah, ada. itu yang, ya itu sudah saya pilih kosakata yang paling sempurna untuk otak yang seperti Udah, Pak. Udah puas, Pak, maki-makinya, Pak. Hah? Udah puas, Pak, maki-makinya. Sebenarnya belum. Saya ingin menyampaikan itu aja, ya kan? Otak Apalagi? yang sebenarnya nggak tahu malu gitu, nggak tahu. Silakan. Anda mau caci maki saya, silakan. Nanti saya kasih Iya. jawaban yang pas buat kamu. Silakan. Iya. Silakan. Nah, Sampai puas, Pak. nggak tahu malu, Apa nggak tahu malu, kusut, Silakan. ya kan? Silakan. Jadi tadi kau nanya yang menciptakan Tuhan gitu, apa yang menciptakan langit dan bumi segala macam gitu. Sebenarnya sebelum kau bertanya, artinya jadikan pikiranmu dulu, yang kau pertuhankan itu siapa itu sebenarnya? Sudah, Pak? Yang kau pertuhankan sendiri tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Oke, Kan kusut itu. dengar dulu. Walaupun kamu dalek, ku Kusut, panggilnya kau Amang. kusut Amang. itu. Begini, Amang. Dengar dulu, Amang. Aku sopan Inilah sama kau, yang Amang. diumbar-umbar oleh kelompok Oten ini Ya. tadi. Ku panggilnya kau Amang ini. Dengar dulu, Amang. Ya, dengar dulu. Ya. Enggak usah, enggak ada amang-amang. Aku cuma memberitahukan aja. Sopannya aku panggil kau Amang. Manusia kalian paksakan kepada orang lain apa yang Ya. ada di dalam kepala kalian. Ya. Kekusutan yang ada Iya. dalam kepala kalian. Sopannya aku Amang, makanya aku panggil kau. Udah, Iya. Amang? Modal imani Udah, Amang? saja. Itu yang ada. Oke. Oke, sudah, Amang? Itu aja Udah, yang Amang jawab. Udah turunkan, itu aja yang mau Ya. ngomongkan. Nggak ada hasilnya, ngomong sama kalian nggak ada. Karena kebenaran tertutup dalam akal pikiran kalian. Nggak usah, aku udah selesai. Aku udah lihat, udah ngomong, aku udah selesai. Tenanglah dulu, Amang. Tenanglah dulu, Amang. Gini, Amang. Gini. Udah, Amang. udah. Yang kutanyakan tadi, yang kutanyakan, Amang. Aduh, Masya Allah. Joseph, kalau kamu nggak masuk Katolik, Joseph, udah samanya kau sama dia tadi tuh. Ya, terpujilah Tuhan ya. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami ya. Kalau Joseph nggak masuk Katolik, saya yakin Joseph punya otak lebih parah lagi nanti. Canda bang Joseph ya, canda ya, jangan ambil hati ya. Aduh, susah. Bang Joseph lanjut dulu, Bang Joseph. Sinyal saya ini, Bang Joseph. Sinyal saya, Bang Joseph lanjut dulu. Saya perbaiki dulu sinyal saya. Nah, ya, enggak, Bang Joseph lanjut dulu. Saya naikin orang ya. Ya, sinyal saya perbaiki dulu sinyal saya. Silakan, tangani dulu, Bang Joseph. Oke, siap. Shalom, Salve, Kolbi, Aisyah, Busron. Islam atau Kristen? Muslim. Iya, kamu pakai. Iya, waalaikumsalam. Mobil masih ilan hakiki wa barakatuh. Kamu bisa buka kamera? Bisa buka kamera? Nggak bisa buka kamera. Kenapa nggak bisa buka kamera?
Apa hubungannya buka kamera? Apa pendeta? Apa hubungannya? Ini lagi diskusi, bukan lagi nyari audisi mencari nabi. Kalau mencari audisi mencari nabi udah kelar 1400 tahun lalu. Jadi harus kelihatan wajahnya. Nabi barunya si Luga Tambunan. Iya itu dia, sama seperti Muhammad kan kelasannya mengaku sebagai nabi. Udah kamu bisa pergi Iya, sama dengan Luga Tambunan. Bang Joseph, saya ada kasih jadi moderator. Bang Joseph silakan kasih turun naik orang nggak apa-apa. Saya atur dulu wifi saya. Oke. Bang Erka, kamu bisa open cam nggak bro? Makasih Bang Erka. Bisa open cam nggak? Saya sudah invite kamu untuk open cam. Kalau nggak bisa saya turunin. Ya, nggak apa-apa. Ya, ketemu sama nabimu ya di jahanam. Kita lanjut ya. Saya izin ambil alih ya Bang Erka dan teman-teman moderator juga ini bawa. Mohon maaf ya, bukan maksud mendahulukan. Ya, silakan. Silakan Bang Yusuf. Freddy, selamat malam. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen bro? Islam. Gak bisa buka kamera ya? Ya nggak bisa buka kamera aku. Ya nggak bisa. Kamu tahu nggak persamaan kamu sama Nabi Muhammad? Boleh bertanya nggak? Ya sebentar, saya mau tebak-tebakan, gampang kok. Jawab aja bisa atau enggak ya. Bisa nggak kamu sebutkan apa persamaan dan perbedaan dari kamu dan Muhammad? Nggak tahu, saya kasih tahu perbedaannya. Perbedaannya yang satu, junjungan kamu followersnya banyak, nggak kelihatan mukanya. Kalau kamu followersnya dikit juga nggak kelihatan mukanya. Jadi itu persamaan dan perbedaan ya. Turun dulu aja, nggak kelihatan mukanya. Ya kayak Muhammad. Hujat loh, kok dibilang menghujat? Itu kan fakta, nggak kelihatan. Ya kita lanjut ya teman-teman ya. Loh ini nggak naik ini, Islam. Adit. King, Bang RK sudah bisa kah? Sinyal saya bermasalah banget ini. Coba saya bantu naikkan yang berikutnya deh, naik. Silakan. Mainkan dulu, sinyal saya wifi lagi bermasalah. Shalom, Akmal Gibran. Ya, halo Bang. Halo, salam. Turunkan aja Bang, berisik banget tuh musiknya. Ya ini musiknya berisik banget. Sabar Bang, sabar. Oke, pinggir dulu Bang, keluar dulu. Masih di masjid ya? Iya, aman sudah Bang. Oh iya, masih di masjid. Coba keluar dulu dari masjid, soalnya berisik. Bukan di masjid Bang, di rumah aja Bang. Oh, suaranya sama, backsoundnya sama kayak di masjid. Maaf ya, saya pikir di masjid. Terima kasih Kak Ana, Tuhan berkati. Saya pikir di masjid Bang, soalnya suaranya sama. Sudah bisa kah? Speaker aja Bang itu. Speaker Bang. Loudspeaker. Udah. Udah Bang, udah. Ya, buka kamera Bang. Sabar Bang. Gimana caranya buka kameranya Bang? Oh berisik ini Bang RK, terserah lah Bang RK mau turunkan atau gimana ini? Enggak berisik Bang. Turunkan aja lah. Nah, silakan Bang Yusuf, naikin. Saya lagi fokus dengan sinyal. Iya, nggak apa-apa Bang. Fokus aja Bang. Ini saya naikin dulu. Kok jadi ini? Turunkan si Bobby dulu. Turunkan si Bobby dulu. Oke. Makasih Kak Ana. Terima kasih Tuhan berkati. Shalom, hip hip hore. Shalom. Shalom, hip hop hore. Oh enggak. Ini kenapa pada ini ya, pada mundur mereka. Saya tadi tertarik Bang RK ketika tadi Bang RK ngomongin bisa beda-beda gitu ya, berganti-ganti. Saya tertarik itu. Shalom, Iron Bajawa. Karena gini teman-teman, ada dalam Al-Quran, nanti teman-teman Islam juga boleh cross-check bahwa perkataan Allah kalian itu beda surat, beda aturan. Jadi sama, kalau misalkan kita ngobrolin soal Bang Edis, saya justru Joseph ini perhatikan. Joseph ini berani bilang Bang Edis itu setara dengan Allah kalian. Suka ganti-ganti ngomong maksudnya. Itu yang disebut dengan nasi wal mansuk itu. Nah ini makanya kalau misalkan ada yang bilang saya penista ya silahkan naik. Saya akan bukakan dalil Al-Qur'annya. Banyak ayat dalam Al-Qur'an itu ketika berbicara mengenai satu hukum, satu aturan, itu ketika di ayat yang satunya aturannya A, kemudian di ayat berikutnya aturannya jadi B. Jadi ganti-ganti gitu maksudnya. Oke. Erwin silakan naik. Iya dapat paus semua lah, masa nggak dapat paus? Makasih ya.
Aduh, lumayan lah ini. Buat aku kelapok. Oke, sinyal saya. Halo, selamat malam. Ya, Kristen atau bukan? Islam, bos. Oh, sudah pasti Islam. Oke, silakan. Dengan Bang Joseph, silakan. Apa yang ingin Anda tanyakan? Ya. Mau tanya. Itu di belakang foto guru siapa itu? Siapa? Siti Jendar apa Habib mana itu? Oh, enggak tahu. Saya di rumahnya teman. Oh, di rumahnya teman. Oh ya udah, kirain fotonya Muhammad. Setelah 1400 tahun nggak ada foto, ternyata ada yang majang, ternyata berani juga. Ya silakan Bang, ada yang... Silakan. Apa pertanyaanmu? Kami di sini biarkan kamu bertanya dulu, silakan. Yesus itu sang pencipta kah? Pencipta Yesus adalah Allah Azza wa Jalla. Terus bumi sama Yesus mana duluan? Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku di dalam hadiratmu sebelum segala sesuatu ada. Ibrani 1, kurang kan? Saya kasih kamu 3 dalil berbeda-beda. Ibrani 1 ayat 10, dan pada mulanya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Tuh, itu ayat. Yesus itu adalah pencipta alam semesta, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Kamu boleh ketawa. Kalau misalkan saya kasih unjuk kamu bagaimana Quran kamu juga akan ketawa nanti. Masuk akal apa pakai ini apa pakai ini? Sedangkan Yesus baru rapi. Dengerin, kalau Islam, teman-teman perhatikan, kalau Islam lagi nunjukin ini sama ini, itu nggak ada bedanya, sama-sama begini semua. Jadi saya bingung tadi perbedaan ini sama ini dalam Islam apa ya? Hah? Nah kan ketawa, benar. Ya gini, kalau yang ngomong itu selain Islam, saya tahu cara membedakan ini sama ini, saya tahu. Ini isinya otak untuk berpikir, ini siku, ya kan? Nah kalau Islam ngomong, nunjukin ini sama ini nggak ada bedanya, kamu paham nggak? Nah, malah ketawa, berarti benar nggak ada bedanya. Dengerin ya, nggak kedengeran suara kamu. Digantung. Yo. Nah, Kasus apa Yesus digantung itu? apalah orang ini? Kau kenapa? Biar dia tunjukkan kegilaan dia. Al-Hijrah 6. Iya, Al-Hijrah. Ente Majnun. Baru lagi loh bang. Kan nggak mungkin, baru lagi. Udah bang. Yesusnya yang keliru. Saya ini jelek sekali. Ya, udah bang, udah belum? Turunin aja Bang Joseph, gak jelas itu. Ya itu udah diturunin, nggak jelas emang. Kenapa teman-teman dari Islam itu mereka nggak ada yang cerdas ya? Masalahnya yang cerdas nggak naik ini. Bang, halo bang. Ya Kristen bukan bang? Ya buka kameranya bang, bisa buka kamera? Belum bisa. Oke, maaf ya bang ya, maaf ya. Saya ingin diskusi dengan orang yang buka kamera, silakan. Buka kameranya silakan. Tono. Kebiasaan. Kenapa yang naik ini selalu nggak pakai baju ya? Tunggu sebentar, Tuhan Yesus. Tunggu sebentar, yang pakai baju bentar. Boleh? Tunggu sebentar pakai baju. Oke. Sedia payung sebelum hujan, teman. Ya, kalau naik itu sedia payung dulu sebelum hujan. Jangan sudah di sini. Itu seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak itu. Jadi kalian itu 5 garis bodoh dan 5 garis bijak itu seperti itu. Oke, langsung buka kamera. Yang tidak bisa buka kamera silakan turun. Pak D bisa buka kamera, Pak D? Pak D turun. Oke, nggak bisa turun, nggak bisa buka kamera ya. Syahir silakan. Sinyal ini jelek kali, Pak. Assalamualaikum ya ahli kubur. Jangan. Saya tuh mau ngingetin kamu. Ini bukan lagi di. Assalamualaikum ya Bang Joseph. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabil masih ilal hakiki wa barakatuh. Kamu tuh jangan salam di kuburannya Muhammad. Nanti kalau ada yang nyaut kamu bahaya loh. Ini kan lagi di rumahnya Bang Joseph, Bang RK. Kalau kamu ke kuburan Nabi kamu kayak gitu assalamualaikum wa ahli kubur ya baru. Ini kan bukan kuburannya Muhammad. Ini rumahnya Bang RK. Ya. Oke, buka kameranya teman. Syahir, buka kameranya. Buka kameranya, buka mic-nya, silakan. Bang Joseph, sampai kapan kamu menyembah manusia, Bang Joseph? Buka dulu kameramu teman, baru ngomong. Gak seru kalau gak buka kamera.
Sebelum ngomong buka. Bang Joseph, di mana Trinitas Yesus mengajarkan? Kau buka kamera dulu. Kau buka dulu kameramu. Bang Joseph, saya bicara Bang Joseph dulu Bang. Iya, ya kau buka dulu kameranya teman. Saya sopan dengan kamu nih. Kamera, buka kamera, ikutin Bang RK. Ini roomnya Bang RK, buka kamera. Syarat saya buka kamera, biar enak. Ayo, kami jawab tuh. Oke, kamu dengar baik-baik teman. Allah itu kekal nggak? Allah kekal? Iya, sudah jelas. Oke, firmannya Allah itu kekal nggak? Tunggu dulu Bang RK, saya Saya mengerti kamu, saya mengerti. Saya paham. Bang RK, tapi saya Muslim, saya senang itu ikut-ikut seperti ini. Oke, sekarang saya nggak mau berniat menjatuhkan kamu juga, Bang. Tapi Ya? saya mau tidak bertanya sedikit dulu pun. sama Bang Yosef ini. Oke, silakan Bang Yosef. Tujuan saya masuk, minta naik, saya mau bertanya sama. Karena ini Bang Joseph ini, parah ini Bang Joseph ini. Kenapa? Udah gak apa-apa. Ya, Udah tanya aja langsung, gak usah tahu ini. Sampai kapan Bang Joseph menyembah manusia? Tolong jelaskan. Tolong jelaskan. Itu terjadi 18 menit lalu. Yang jadi pertanyaan saya Tritunggal. Udah nggak usah diulang-ulang. Saya bosan dengerin Islam ceramah. Nunggu hari Jumat. Saya udah dapat pertanyaannya. Kamu kan tanya sampai kapan saya menyembah manusia. Tolong saya jawab. Saya itu berhenti menyembah manusia sejak 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu saya menyembah manusia. Manusia yang sekarang membusuk di tanah. Tahu nggak meninggal gara-gara apa? Cuman gara-gara diracun. Nggak ada mendatangkan manfaat. Dulu saya menyembah manusia seperti itu. Nah sekarang saya menyembah manusia yang sepenuhnya juga adalah Allah. Jadi nggak cuma manusia biasa yang nggak mampu apa-apa. Nah kamu ketawa kan karena kamu mengakui. Jadi silakan kalau kamu mau membedakan manusia yang satu yang cuma membusuk di tanah sama manusia yang satu sepenuhnya Allah yang sekarang bangkit dan hidup memerintah untuk selama-lamanya itu Tuhan Yesus. Nah itu saya ada 2 perbedaan seperti itu Bang. Kalau kamu bertanya mengenai manusia yang mati di kayu salib kemudian bangkit kemudian mengalahkan maut yang adalah Allah itu sendiri, saya katakan tidak sampai kapanpun. Karena apa? Karena di dalam kekristenan orang ketika mengalami yang namanya kematian, keterpisahan antara jiwa dan badan, kami akan hidup berbahagia bersama Tuhan Yesus. Di mana? Di sorga. Itu sebab Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes bab 14, Aku datang kembali untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, kamu pun berada. Junjungan saya dulu Muhammad. Kenapa? Kalau seandainya kata-kata itu diucapkan oleh Muhammad, mampuslah kalian semua. Kenapa? Karena Muhammad tidak dapat membuktikan dirinya ada di sorga. Lain seperti halnya Yesus. Yesus Kristus mampu membuktikan dirinya berada di sorga karena dia bangkit pada hari yang ketiga dan memberitakan semakin terang mengenai kerajaan Allah. Gitu loh. Kenapa? Karena Yesus juga bilang, Aku bukan berasal dari dunia ini. Kamu berasal dari dunia ini. Aku berasal dari atas, kamu berasal dari bawah. Itu sebab Tuhan Yesus itu menyediakan tempat bagi orang yang percaya di sorga. Makanya tidak ada keterbatasan waktu. Sampai kapan kita percaya Yesus? Sampai selama-lamanya. Ngerti? Tadi Bang RK sempat ngomong di dalam Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus sama seperti kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Begitu. Di mana dalilnya Yesus mengajarkan Tritunggal? Coba jelaskan lebih detail Bang Joseph. Oke, di mana dalilnya Yesus mengajarkan Tritunggal? Ya, benar. Jangan pakai perjanjian baru ya. Ini kocak Islam. Sekarang saya tantang kamu, saya tantang sebutkan dalil Muhammad di kitab Taurat, Zabur, Injil. Ada nggak? Yesus itu adalah firman Allah yang nuzul pada masa perjanjian baru. Kalau kamu nyebutin pribadi Yesus, maka pribadi Yesus itu dinyatakan oleh perjanjian baru. Perjanjian lama itu yang dimaksud dengan prainkarnasi. Ngerti? Sama aja seperti saya saat nanya sama kamu, ada nggak cerita Muhammad sebelum Al-Quran dan hadis ada? Nggak bakalan ada. Kamu nggak usah ngatur. Ya, dengerin saya. Kalau kamu bertanya mengenai Yesus ada di perjanjian baru, kenapa? Karena Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi. Bukan reinkarnasi, inkarnasi. Dari bahasa Latin incarne, artinya menjadi daging. Kedagingan Yesus yang kamu tanyakan ada di perjanjian baru. Kalau kamu nanya mengenai keilahian Yesus sebelum dia datang dalam rupa manusia, itu dimaksud dengan prainkarnasi. Itu ada dalam perjanjian lama. Apakah Yesus juga ada dalam perjanjian lama? Ada. Di mana? Daniel 7 ayat 13-14. Aku terus melihat penglihatan di atas langit, di mana anak manusia dibawa ke hadapan yang lanjut usianya. Itu berbicara mengenai anak manusia. Siapa anak manusia? Matius 24 ayat 26 sampai dengan 31. Sebab anak manusia datang untuk menghakimi dalam naungan awan, sama seperti Daniel 7 ayat 13-14. Bagaimana Nabi Daniel melihat anak manusia dalam naungan awan bersama kemuliaan Bapa. Ngerti?
Kalau saya boleh lanjutkan, di dalam perjanjian baru mengenai Trinitas, balik lagi, Yesus berbicara, contoh, jangan genit kamu di sini tidak ada Muhammad, kamu gak usah sok genit, gak akan dijadikan istri ke-12 kamu tuh laki-laki. Yohanes 11, be gentle bro, be gentle, jangan, apa, kamu gak punya rambut kok. Yohanes, kita lihat di dalam Yohanes 5. Yohanes 5 ayat yang ke-29. Jangan dilihat Bang Herka, tidak bicara Bang Herka. Ya, jadi ketika dia ngomong, dia jelaskan, kamu diam ya. Saya nggak mute. Yang penting ketika Tapi Bang Joseph, aku dengar. Jangan di Bang Joseph jelaskan, kamu diam ya. Nanti ada waktu untuk siap. Oke, silakan Bang Joseph. Jangan limit, biarin aja. Oke, Yohanes 5 ayat 19 saya jawab ya mengenai Trinitas nih. Yesus berbicara mengenai anak, yaitu Yesus dan Sang Bapa. Kita lihat. Lalu Yesus menjawab kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, nih kata Yesus, aku katanya. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Ini berbicara mengenai tugas, bahwa ketika Yesus menjadi manusia, dia datang bukan atas kehendaknya sendiri, dia datang bukan terpisah dengan Sang Bapa yang mengutus dia, tetapi apa yang dikerjakan Yesus juga dikerjakan oleh Allah Bapa. Inilah konsep Tritunggal. Kenapa konsep Tritunggal? Sama seperti Islam memahami Allah, kalimatullah, dan ruhullah. Islam kalau ditanya mengenai firman Allah dan ruh Allah, itu tidak akan berani mengatakan firman Allah dan ruh Allah itu ciptaan. Kenapa? Kalau Allah sebelumnya tidak punya firman dan tidak punya roh, lalu Allah menciptakan dengan apa? Maka otomatis Yesus yang adalah firman Allah atau kalimatullah dengan Sang Bapa itu satu hakikat, itulah Tritunggal. Nah, ini mengenai pribadi anak dan pribadi Bapa. Lalu bagaimana pribadi Roh Kudus? Kita lihat di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang keberapa? Ayat yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, atau bahasa Latinnya Parakletos, atau kalimat lainnya Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Lihat, teman-teman yang membaca Alkitab secara komprehensif, perkataan Yesus yang kita harus garis bawahi adalah Yesus berulang kali menyatakan ketika berbicara mengenai identitas atau pribadi dalam Allah Tritunggal, Yesus selalu menegaskan ketiga pribadi ini tidak melakukan sendiri-sendiri. Nyampe nggak? Yohanes 5 ayat 19, Yesus bilang, sebab anak mengerjakan sesuatu bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan bersama dengan Sang Bapa. Pun dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 12 dan 13 ketika Roh Kudus dibicarakan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus juga dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Inilah Tritunggal yang diimani oleh orang Kristen, yaitu tiga pribadi dalam satu substansi. Ketiga pribadi ini tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Tiga pribadi dalam Allah Tritunggal ini tidak berbicara tiga Allah. Kalau berbicara tiga Allah, maka tentunya ini berdiri sendiri-sendiri. Nah, kemudian lanjut. Ketika Yesus juga berbicara mengenai Roh Kudus pun dikatakan di dalam ayat 14, yaitu ayat selanjutnya, Roh Kudus itu akan memuliakan aku, perhatikan, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Ya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku. Nah, inilah yang dalam pemahaman Tritunggal, ketika orang Kristen, terutama orang Katolik, ketika dalam syahadat kita, syahadat panjang, bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, ini maksudnya. Jadi Tritunggal itu diajarkan Tuhan Yesus. Nah, terakhir, penggenapan pribadi, ketiga pribadi itu pada akhirnya disebutkan oleh Tuhan Yesus, tidak lagi secara bertahap, itu dalam Matius 28 ayat 20. Ya, ayat 19 sampai 20, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, Yesus menyebut Tritunggal itu di bagian terakhir Matius 28. Nah, itulah ayat Tritunggal di mana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan secara gamblang. Silakan, ada yang kamu? Saya begini, Bang Joseph. Saya mau belajar dari Abang. Artinya saya ingin dikasih paham. Kalau bisa ya jelaskan. Kita berbicara masalah ketuhanan saja dulu ya. Tidak usah kita ke tempat-tempat lain lah. Satu ini saja dulu masalah ketuhanan. Jadi begini, Abang Joseph kan bilang tadi masalah Tritunggal. Jadi kenapa kalau memang satu hakikat, pada saat Yesus disalib, Yesus itu memanggil-manggil Tuhan. Nyanyian. Gimana itu, Pak? Iya. Manggil-manggil seperti apa? Coba saya pengen tahu. Pertanyaan itu harus dielaborasi. Apa itu? Eli Sabaktani apa itu? Oke. Iya. Yesus memanggil berseru, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke, begini. Yang harus Islam tahu bahwa ketika Tuhan Yesus berseru dan mengutip Mazmur, ini kebiasaan orang Yahudi. Ketika seorang Yahudi berada di dalam bait Allah dan mengutip Mazmur, satu ayat itu akan dilanjutkan. Nah, itulah yang dalam liturgi kami orang Katolik yang masih dilestarikan sekarang itu adalah Mazmur tanggapan. Apa itu tanggapan? Ketika seorang lektor
menyanyikan bait pertama, nah itulah yang kemudian dilanjutkan oleh umat sisanya. Nah, apa yang dikatakan atau apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib ketika dia berkata Eli Eli lama sabachthani, atau artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, itulah kutipan dalam Mazmur 22 ayat yang kedua. Nih, saya bukakan buat kamu. Kita baca sama-sama semua firman Tuhan dari Raja Daud ini. Dari ayat yang pertama Bang Yosef. Iya, Mazmur 1, 2 dan seterusnya. Tapi kita akan lihat bagaimana juga penggenapan atas Mazmur ini, berisi tentang penggenapan atas penyaliban dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ini khotbah. Dari ayat yang pertama itu. Biar dia baca. Oke, kita buka Mazmur ya. Saya buka lihat handphone aja ya, sebentar. Atau saya tunjukkan Bang Joseph. Oh ya, silakan. Oke, daripada Bang Joseph ribet ya. Ini Pak, terima kasih Bang Eka. Nah, oke. Itu ya, Bang ini. Nah, kita lihat dalam Mazmur 22. Itu Mazmur 22 kita baca. Untuk pemimpin buduan menurut lagu Rusa di kala fajar. Mazmur Daud. Ayat kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, ini adalah nyanyian Rusa di kala fajar. Ada maknanya juga. Jadi ketika berbicara mengenai Yesus mengutip Mazmur ini berisi tentang bagaimana di dalam kutipan Mazmur itu teman-teman Islam boleh buka, baca seterusnya, dan orang Kristen yang masih kurang mantap juga boleh buka Mazmur 2 ini. Ini berbicara bagaimana Tuhan Yesus mengutip nubuatan dalam kitab Mazmur tentang penyalibannya. Kenapa kita berbicara? Kenapa saya berbicara tentang penyaliban? Apakah Mazmur 22 itu membicarakan atau mendubatkan tentang penyaliban? Nih, gak apa-apa Bang Eka, saya bukakan. Tadi agak ribet karena sambil ngecas. Nah, sekarang udah bisa. Nah ini, kalau berbicara di dalam Mazmur 22 ini, kita berbicara Mazmur 22. Contoh di dalam Mazmur 22 yang tadi saya sudah katakan, lanjutannya pasti akan dibacakan. Sebab ini di dalam Mazmur 22 ayat 17 dikatakan apa? Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gelombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini adalah nubuatan paling jelas dalam Mazmur tentang penyaliban. Kenapa? Karena anjing di sini, anjing-anjing mengurumuni ini adalah gambaran dari penjaga atau tentara. Yang kita tahu pada saat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dikerumuni oleh tentara, imam kepala, dan orang-orang rakyat Yerusalem yang pada saat itu menyaksikan penyaliban Yesus. Dan kita tahu pada saat penyaliban Yesus, mereka menusuk tangan dan kaki Yesus untuk dipakukan di kayu salib. Ya. Kemudian dikatakan apa? Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Nah, ini juga semakin jelas. Kenapa? Ada alasan kenapa teman-teman Islam bertanya atau Kena pelanggaran dia Bang Joseph. Tes mic, teman-teman, ada suara saya? Ada suara saya teman-teman? Aduh. Ada ya Bang? Coba abang turun dulu baru saya naikin lagi ya. Ya. Bang Joseph kena pelanggaran teman. Bang Joseph kena pelanggaran. Teman-teman main mawarnya teman-teman ya. Memang resiko sekali sih memang kita seperti ini, live seperti ini teman-teman. Silakan naikin lagi Bang Sair. Silakan. Mana Bang Joseph ya? Pakai akun bebas juga nggak apa-apa Bang Joseph. Kalau Bang Joseph gak ada kegiatan, gak ada akun, nanti saya kasih. Oke, silakan. Mana Bang Sair tadi? Bang Sair? Sair satu, silakan naik lagi Bang. Bang Sair tadi silakan naik. Ya, jadi itu penggenapan Yesus ketika mengatakan Eli Eli lama sabachthani, itu penggenapan dari segala sesuatu. Ya, penggenapan dari kitab Mazmur tadi. Ya, jadi Rusa di kala fajar. Ya, nyanyian Rusa di kala fajar. Lagunya gini. Eli lama sabachthani, oh Eli lama sabachthani, itu lagunya. Di waktu aku ditelan dunia, kau membiarkan aku sengsara sendiri, itu lagunya. Oh Bapa, biarlah semuanya karena inilah kehendak. Itu lagu, itu nyanyian, dan sampai sekarang masih dipakai dalam gereja Katolik. Ya, silakan. Mana nih si yang tadi itu? Mana yang tadi nih? Si siapa tadi tuh? Si siapa? Ya, bantu tap-tap layarnya teman-teman ya, mainkan tap-tap layarnya, mainkan mawarnya teman-teman ya. Memang tadi akun saya juga kena, Bang Yosef belum naik, akun tadi saya yang besar juga kena pelanggaran teman ya, langsung di ban teman-teman ya. Ini saya pakai akun kedua lagi nih ya, susah sih ya. Silakan. Mana Bang Yosef? Oh, Syair sudah ya. Syair mana? Belum Syair. Yang Kristen tahan dulu ya, karena saya nggak mau berdebat denominasi di sini ya. Kita fokus dulu dengan ujlim-ujlim ini guys ya.
Oke, sudah ada. Teman-teman yang moderator, kalau ada lihat Bang Joseph di bawah, naikin aja ya teman-teman yang moderator ya. Nah, silakan Bang, buka kameranya. Ada pertanyaan Bang? Iya Bang. Ya, silakan. Itu sih Bang. Apa pertanyaan Bang? Tadi saya kan sudah follow juga Bang RK ini sudah lama juga. Oke, berarti bilang aja Bang RK follow, bilang Bang RK follow back saya dong. Saya follow back kamu. Iya, follow back dong Bang RK. Udah, Ya, silakan. saya asli muslim Bang. Saya sebenarnya sering nonton terus tiap Abang live saya nonton. Terima Tapi kasih. ketika Abang siapa tadi itu, Abang Joseph itu, ya memang agak saya kurang bagus. Gini, namanya karakter orang, tiap orang berbeda-beda. Ya betul, agak Gitu. parah Oke. pilihannya. Enggak, Saya memang tahu. karakter, memang bahasanya seperti itu, Bang. Saya orang timur, apa orang mana? Timur enggak? Orang Sulawesi Bang, orang Sulawesi. Nah, kalau saya orang timur, Bang, Abang tahu kan dari NTT sampai Papua sampai itu bahasanya begitu. Bahkan mau makan saja, "Wah, saya makan dulu ya," gitu. Nah, kalau di Jawa gitu kan. Nah, jadi bahasa orang itu dengan karakter itu orang berbeda-beda, budaya itu. Yang saya mau bicarakan Silakan, Bang. masalah ketuhanan Bang, masalah ketuhanan saya tidak pindah-pindah kemana-mana Bang. Yang tadi sudah paham belum? Menjadi kefokusan saya itu Bang, masalah ketuhanan Yesus itu Bang. Karena saya tahu Yang tadi saya, sudah paham belum, Bang? Ya, karena seringnya saya sering dengar live apologet. Jadi sedikit saya sudah mulai tahu. Jadi Terus, masalah itu. yang tadi sudah paham belum yang tadi? Belum masuk Bang. Belum. Jadi gini Bang, ya bicara tentang hakikat Allah, ya bukan cuma berbicara tentang fungsional Allah, tetapi bicara tentang batinnya Allah itu. Ya Allah memiliki firman dan memiliki rohnya yang suci. Roh Kudus yang kita kenal Parakletos yang Bang Yosef jelaskan. Hakikatnya adalah Allah, tidak bisa dipisahkan. Ya. Sama seperti Abang, hakikat Abang sebagai manusia kan? Ya kan? Hakikat Abang sebagai manusia ini, ya, hakikat Abang sebagai manusia ini memiliki tubuh enggak? Iya. Punya tubuh? Punya jiwa? Punya jiwa, Punya nafas? Ya, punya nafas? Oke. Abang ada 3 atau tidak? Ada 3. 3 manusia, 3 hakikat atau 1 hakikat sebagai manusia? 3 hakikat. Bukan 3 hakikat, Bang. 1 hakikat sebagai manusia. Ya, 3, ya betul. Nah, 1 hakikat sebagai manusia. Begitu pula Allah, ya. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi hakikatnya manusia sebagai manusia ini terbatas. Berbeda dengan hakikatnya Allah yang tak terbatas. Ketika Allah datang menjadi manusia, ya, karena hakikat Allah tak terbatas, maha kuasa. Manusia tidak bisa menjadi Allah karena manusia terbatas. Tetapi Allah bisa datang menjadi manusia lewat firman-Nya yang menjadi manusia. Allah tak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh manusia. Itu Bang yang saya tidak masuk di dalam logika saya kalau Tuhan menjadi manusia itu Bang. Oke, sekarang gini Bang, apakah Allah itu bisa dipikirkan dengan logikanya kita? Terbatas Bang, terbatas. Iya. Jadi kalau Abang mengatakan berbicara tentang kealahan itu bisa dipikirkan oleh logika manusia atau tidak? Tidak Bang. Tidak bisa. Karena kalau Abang bilang bisa berbicara tentang Allah itu bisa berpikir tentang logikanya manusia, ya kenapa Allah? Berarti Allah itu gampangan, murahan. Kalau Allah bisa dipikirkan oleh manusia, masuk akal oleh manusia, maka Allah Anda itu murahan. Tetapi karena Allah itu tidak bisa dipikirkan oleh manusia, itu yang namanya misteri tentang Allah Tritunggal. Saya memberikan sebuah analogi, ya analogi dari Santo Agustinus. Santo Agustinus mengatakan apa? Dia di pinggir pantai, lalu dia kasih korek pasir itu. Lalu anak kecil, lalu dia bilang gini, kamu buat apa? Dia bilang, saya ingin memasukkan seluruh air laut ini ke dalam lubang yang kecil. Jadi kamu tidak bisa berpikir tentang Allah, karena Allah itu maha luas. Kita yang sempit tidak bisa berpikir tentang Allah. Ketika Allah datang menjadi manusia, itu berbicara tentang rahmat dan kasih karunia Allah lewat Yesus Kristus. Firman yang datang menjadi manusia dan diam di antara kita. Mengapa dia harus datang menjadi manusia? Kalau dia tidak datang menjadi manusia, kita yang mati. Ngerti Bang? Iya, Mas. Gimana ya Bang? Iya, saya tahu Bang. Tapi kalau masalah jadinya manusia, Tuhan jadi manusia, datang di muka bumi ini untuk Yesus itu kan firman atau perkataan Allah, perkataan Allah yang jadi. Bukan, berbeda. Salah persepsi kamu. Makanya kalian selalu salah persepsi dengan Yesus karena apa? Di dalam Alkitab itu ada 3 hal: logos, remata, graphe. 3
Tiga-tiganya ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya firman. Terus firman itu bang, begini bang. Terus firman itu yang jadi manusia Yesus apa? Ya, firman Allah yang menjadi manusia, ya. Kalau berbicara firman Allah itu berbicara tentang logosnya Allah. Logosnya Allah berbeda dengan perkataan. Perkataan bisa jadi ciptaan nggak? Bisa. Yang saya ucapkan ini, ya. Perkataan yang keluar dari itu namanya remata. Nah, grafik, ketika perkataan saya ini ditulis, lalu dicatat Alkitab, ya, berbeda dengan yang lain gitu. Kalau logos adalah yang bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Jadi logos bukan pencipta, bukan ciptaan, tapi pencipta. Gitu. Paham ya? Iya bang, maksudnya begini bang. Saya tanya, firman Allah itu ciptaan atau pencipta? Saya tanya, gini, saya tanya kamu. Firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Ciptaan bang, ciptaan. Oke. Saya tahu saya berat nih. ciptaan bang. Berat ya. Kalau firman, oke, turun dulu bang ya, maaf ya. Oke, maaf ya teman-teman, sinyal sinyal saya ini betul-betul, waduh, ngeleknya parah banget, teman-teman. Besok saya pindah kamar di lebih ke depan aja. Jadi saya pindah kamar, mereka datang router kan, ya, di hotel gitu. Saya memang live-nya di hotel teman-teman ya. Saya lagi di Kalimantan. Nah, sedain lagi ya. Besok saya check in lagi teman ya. Saya check in lagi. Saya pindah kamar, saya pindah hotel ya, supaya cari kamar yang bagus ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin membantu Bang RK untuk check in ya, untuk membantu Bang RK untuk check in hotel dan lain-lain, teman-teman bisa langsung saja di sini teman-teman ya. Saya sedang dalam pelayanan offline dan saya di Kalimantan Barat ya teman-teman ya. Saya sedang dalam Kalimantan Barat teman-teman. Teman-teman bisa screenshot saja di YouTube ataupun di mana saja, teman-teman bisa screenshot saja teman-teman. Di screenshot saja teman-teman ya. Oke, sinyal saya lagi kurang bagus teman-teman. Besok saya pindah hotel, saya check in lagi di kamar yang baru lagi teman-teman. Saya check in di kamar yang baru lagi ya. Makasih banyak yang kasih topi-topi dan mawarnya ya, sabar. Saya mau naikin, ada yang mana yang tadi ya? Silakan. Dia mau ke sana, silakan. Kok dia yang naik? Turun dulu kau, bukan kau yang naik. Saya naikin sih. Nih, silakan. Ya, teman-teman kalau tergerak hati ingin nolong Bang RK lagi pelayanan offline, teman-teman bisa langsung di sini ya teman-teman ya. Di nomor rekening Bang RK ya teman-teman ya. Halo, shalom Bang. Sama istriku Bang. Sama istriku ya Bang. Makasih C. Ya silakan. Belum ngomong. Saya tadi Bang RK. Oh, oke, Kakak Murtadin. Oke, silakan Kak. Iya. Ya, masuk Kristen udah sekarang? Sekarang udah masuk Kristen? Iya Kak. Udah dibaptis? Sudah. 12 tahun. Oke, puji Tuhan. Silakan. Silakan. Apa pertanyaannya Kak? Boleh tanya tentang Alkitab? Ada yang saya Boleh. Silakan. kurang mengerti gitu ya. Silakan. Di dalam apa? Matius. Dalam apa? Matius 11 ayat yang ke Matius 11 ayat yang ke-14, maksudnya Elia itu merujuk ke siapa? Matius 11 ayat yang ke 14. Maksudnya Elia itu merujuk ke siapa? Saya pakai pandangan dari kekristenan, dari Katolik ya. Oke, ayat yang ke-14. Biar kita nggak salah tafsir aneh-aneh apa ya. Oke. Matius 11 ayat yang ke-14 Kak. Saya masih 11 dalam Elia itu merujuk ke siapa? Oke. Sebab semua nabi kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jikalau kamu menerimanya, ia ialah Elia yang Elia yang akan datang. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Oke. Saya balik kameranya Kak ya. Iya. Biar kita baca sama-sama. Saya dari ayat yang ke-11 sampai ke-14-nya itu ya saya nggak tahu itu Kak. Ya, Matius 11 ayat yang ke-14. 14. Oke, saya bacakan ya. Sama-sama ya. Nah, ini bagusin dari orang Katolik ya. Dari sini Matius mencatat 4 ayat 12 bahwa Yohanes ditangkap. Ia akan bercerita
Yang ayat Ayat 1 ke-14. sampai 12. Keraguan Yohanes, oke. Keraguan Yohanes akan Yesus, apakah Yesus memang akan datang? Yang kita baca ayat ketiga, Matius 11 ayat yang ketiga. Ya. Gimana, Bang? Kakak silakan baca di Matius 11 ayat yang ketiga. Ini saya pakai yang apa? Bukan yang TP, Pak. Oke, gak apa-apa ya. Matius 11 ayat 3. Ya. Oh, Lalu menurut murid-muridnya bertanya kepadanya, Ya. engkaulah yang akan datang itu, ya? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ya, jadi ayat yang ketiga dia bilang apa? Keraguan Yohanes akan Yesus, apakah Yesus memang dia yang akan datang di ayat ini ketiga? Tampaknya bertentangan dengan kisah pembaptisan di ayat pasal 3, bab 3 ayat 13 sampai 17. Di mana Yohanes kelihatannya mengenal bahwa Yesus adalah Ia, ya, yang akan datang kemudian setelah Dia, yang lebih berkuasa darinya. Matius 3 ayat 11. Ya. Pembicaraan yang digambarkan dalam Matius 11 ayat 2 sampai 6 berfungsi menjelaskan kepada para pembaca bahwa penyembuhan dan pengajaran Yesus dalam bagian sebelumnya meneguhkan identitasnya sebagai Mesias. Jenis-jenis tindakan yang terdapat di dalam ayat 5. Kita baca ayat 5-nya, dia bilang apa? Orang buta melihat. Jadi ada indikator. Jadi ketika Mesias datang ada indikator. Ada informasi. Mesias datang itu akan dengan tanda-tanda. Orang buta bisa melihat. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan dan kepada miskin diberitakan kabar baik. Ya. Lalu menggemakan Yesaya pasal 35 ayat 5 sampai 6. Meskipun dalam Yesaya 35 kata Mesias tidak disebutkan secara eksplisit, dalam konteks sesudah pembuangan, janji-janji ini merupakan pendahulu merekanya fajar zaman Mesias. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Matius 11 ini berbicara tentang kedatangan Mesias dengan tanda-tanda. Dengan tanda-tanda. Ya. Nih, ayat 10. Karena tentang dia tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu. Lalu kita lihat nih, dia bilang apa? Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yang ngomong luruskanlah Yohanes kan? Sesuai dengan nubuatan Yesaya kan? Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara mereka tidak tampil seorang yang lebih Yohanes yang kecil dalam surga lebih besar daripadanya. Ya, agak nge-lag ini saya ini. Ya, Bang. Kak, Nge-lag. besok baru kita lanjutkan gak? Iya, memang mengganggu sekali ini Bang, ya Kak ya. Memang nge-lag, saya memang menjelaskan dari latar belakangnya ini, ya. Biar kita mengerti. Mungkin besok pagi saya cari dulu tempat yang bagus, baru Kakak naik lagi boleh nggak? Iya. Siang. Besok pagi. Nah, besok oke siang ya. Oke siang ya. Iya siang. Oke siang ya. Soalnya saya nge-lag ini nanti putus-putus nggak bagus nih. Penjelasannya nanti putus-putus. Ya. Besok saya jelaskan siang. Besok siang ya. Oke Bang. Makasih ya. Makasih ya. Salve Tuhan berkati. Kasih, Bang. Oke, makasih. Memang agak susah teman ya, soalnya sinyal saya nge-lag parah ya. Sinyal saya nge-lag parah. Ya memang sengaja saya latar belakangnya. Ditanya Elia itu siapa? Makanya saya menjelaskan dari latar belakang agar dimengerti. Oh, jadi kalau kita bilang, oh itu siapa Elia? Kalau kita bilang Yohanes Pembaptis, belakang bisa saya bilang menurut tafsiran saya bilang itu Elia bisa. Ya. Makanya sinyal saya lagi nggak jelas ini ya. Makanya saya itu putus-putus benar. Ya putus-putus ya teman-teman ya, putus-putus ya. Putus-putus teman sinyal saya teman. Nge-lag parah nih. Jadi memang penjelasan saya terpatah-patah nih. Ya mungkin besok siang baru saya cari hotel lagi yang lebih bagus, baru saya jelaskan teman-teman ya biar tidak terputus. Halo sahabat-sahabat terkasih, Sampurasun. Selamat pagi menjelang malam dimanapun kalian berada, malam yang ada di Eropa, siang yang ada di Indonesia dan seluruh dunia, khususnya para pecinta channel ini yang terus mendukung perkembangan channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu dan diberkati, amin. Dan itulah tadi cuplikan atau tayangan video yang telah disampaikan.
Semoga dari video atau tayangan tersebut memberikan kita manfaat, menjadi berkat untuk kita semua, amin. Dan mohon di subscribe dukungannya untuk channel ini ya, supaya saya terus semangat dan supaya channel ini terus berkembang. Mohon dukungannya ya. Salam sadar. Sampai jumpa di video selanjutnya.